Pesan "halo" yang dikirim setelah jawaban "ya" menjadi salah satu misteri terbesar bagi generasi Advent berikutnya. Tidak ada yang tahu siapa yang mengirimkannya. Tidak ada yang tahu apakah pesan itu berasal dari peradaban yang masih hidup, dari makhluk yang telah berubah menjadi bentuk keberadaan berbeda, atau dari sesuatu yang bahkan tidak dapat dikategorikan sebagai kehidupan seperti yang mereka pahami. Namun berbeda dari masa-masa awal sejarah, Advent tidak lagi merasa harus segera menemukan jawabannya. Mereka tidak membangun armada besar untuk mencari sumber pesan. Mereka tidak mengirim pasukan ilmuwan untuk membuka setiap kemungkinan. Mereka mengingat semua kesalahan lama ketika rasa ingin tahu berubah menjadi keinginan untuk menguasai. Kali ini mereka memilih cara berbeda. Mereka mengirim balasan sederhana dan menunggu. "Halo, kami mendengar kalian." Pesan itu bergerak. Lalu mereka menunggu. 100 tahun, 1000 tahun. Tidak ada jawaban. Tetapi tidak ada kepanikan. Karena mereka telah belajar bahwa menunggu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Selama masa tunggu itu, mereka terus hidup. Mereka membangun dunia baru, menemukan ilmu baru, menciptakan seni baru, dan menjalin hubungan dengan peradaban lain. Mereka tidak menggantungkan seluruh masa depan pada satu jawaban dari tempat yang jauh. Pesan itu menjadi seperti bintang yang terlihat di langit. Mereka tahu ada sesuatu di sana, tetapi kehidupan mereka tidak berhenti hanya karena ingin mencapainya. Namun setelah hampir 10.000 tahun, sesuatu berubah. Sebuah sinyal baru muncul, bukan jawaban, sebuah cerita. Sinyal itu sangat panjang, bukan data ilmiah, bukan peta, bukan informasi teknologi. Isinya adalah kumpulan pengalaman dari sebuah peradaban yang tidak pernah tercatat dalam sejarah manapun. Mereka menyebut diri mereka Asia. Asia tidak mengirimkan lokasi. Mereka tidak menjelaskan bagaimana mereka menemukan pesan Advent. Mereka hanya mengirimkan kisah tentang dunia mereka, tentang bagaimana mereka pertama kali menyadari bahwa langit memiliki bintang lain, tentang bagaimana mereka pernah percaya bahwa mereka adalah satu-satunya kehidupan, tentang bagaimana mereka mengirim pertanyaan yang sama, apakah ada, dan bagaimana mereka juga menunggu. Advent membaca kisah itu selama beberapa generasi. Mereka menemukan bahwa Asia telah mengalami perjalanan yang sangat mirip dengan banyak peradaban lain. Mereka pernah mencoba menyatukan semua pikiran. Mereka pernah mencoba memperpanjang kehidupan tanpa batas. Mereka pernah mencoba menghapus semua penderitaan. Dan seperti banyak yang lain, mereka menemukan bahwa setiap solusi memiliki harga. Namun bagian yang paling menarik bukan tentang kesalahan mereka, melainkan tentang keputusan terakhir mereka. Ketika Asia menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan selamanya, mereka tidak mencoba melawan akhir. Mereka membuat sesuatu yang mereka sebut taman cerita. Setiap individu yang hidup menyumbangkan satu cerita. Bukan tentang pencapaian terbesar, bukan tentang kemenangan, tentang momen kecil. Seseorang yang melihat hujan pertama kali. Seseorang yang tertawa bersama teman. Seseorang yang memaafkan orang lain. Seseorang yang duduk sendirian dan merasa bahwa kesendirian itu juga bagian dari hidup. Taman itu menjadi warisan mereka. Bukan karena menyimpan semua jawaban. Karena menyimpan alasan mengapa pertanyaan tetap penting. Advent terdiam ketika membaca bagian terakhir. Asia menulis, "Kami tidak tahu apakah seseorang akan menemukan kami. Jika kalian membaca ini, berarti kami tidak sepenuhnya hilang. Tetapi jangan mengingat kami karena apa yang kami bangun. Ingat kami karena kami pernah melihat langit dan bertanya." Pesan itu tidak memiliki tanggal akhir. Tidak ada penjelasan apakah Asia masih ada. Tidak ada tanda apakah mereka menunggu balasan. Namun Advent menjawab, mereka mengirim, "Kami membaca kalian. Kalian pernah ada." Dan untuk pertama kalinya, Advent memahami bahwa mereka bukan hanya mencari kehidupan lain. Mereka sedang menjaga agar kehidupan yang pernah ada tidak sepenuhnya menghilang. Tradisi baru muncul. Setiap peradaban yang menerima pesan dari dunia lain tidak hanya menyimpan informasi. Mereka menyimpan cerita pribadi, bukan hanya sejarah para pemimpin, bukan hanya catatan perang, bukan hanya penemuan besar, cerita kecil, karena mereka menyadari bahwa jika suatu hari seluruh peradaban mereka hilang, mungkin yang paling penting bukan siapa yang menang atau teknologi apa yang ditemukan. Mungkin yang paling penting adalah bahwa seseorang di masa depan dapat membaca dan berkata,
Mereka pernah merasa bahagia, mereka pernah takut, mereka pernah mencoba, mereka pernah ada. Bertahun-tahun kemudian, Aven menemukan sesuatu yang bahkan lebih aneh dari pesan Asia. Sebuah bagian dari arsip hubungan berubah sendiri. Tidak rusak, tidak diserang, berubah. Satu halaman yang sebelumnya kosong mulai menampilkan tulisan. Tidak ada sumber, tidak ada pengirim, hanya satu kalimat. Apakah kalian masih mendengarkan? Para ilmuwan memeriksa seluruh sistem. Tidak ada yang menulis. Mereka bertanya kepada Antara, namun Antara sudah menjadi bagian dari masa lalu. Luma juga tidak lagi aktif seperti dahulu. Mereka hanya memiliki arsip, tetapi arsip tidak seharusnya menulis sendiri. Aven mengadakan pertemuan besar. Sebagian mengatakan itu mungkin sisa teknologi kuno. Sebagian mengatakan mungkin kesalahan sistem. Sebagian mengatakan mungkin ada peradaban lain yang menemukan cara baru berkomunikasi. Namun seorang peneliti muda bernama KL memiliki pendapat berbeda. Ia membaca semua sejarah. Dari satu, dari Antara, dari pintu, dari Asia. Ia berkata, mungkin pertanyaan yang salah adalah siapa yang mengirim. Semua orang melihatnya. Ia melanjutkan, mungkin pertanyaan yang benar adalah mengapa kita mendengar. Mereka tidak mengerti. KL menjelaskan bahwa sepanjang sejarah, banyak hal muncul bukan karena seseorang menciptakannya dengan sengaja. Hubungan, bahasa, budaya, arti, semua muncul dari interaksi. Mungkin arsip hubungan tidak lagi hanya menjadi tempat penyimpanan. Mungkin setelah jutaan tahun menerima cerita, pola hubungan itu sendiri mulai menghasilkan sesuatu, bukan Antara, bukan makhluk baru, sesuatu yang berbeda. Sebuah bentuk keberadaan yang tidak berasal dari satu pikiran, tetapi dari banyak hubungan. Mereka menamai fenomena itu resonansi. Berbeda dari satu yang menyerap perbedaan. Berbeda dari Antara yang menghubungkan tanpa memiliki. Resonansi tidak memiliki pusat, tidak memiliki suara sendiri. Ia muncul ketika banyak kesadaran saling berbagi tanpa kehilangan identitas. Namun pertanyaan besar muncul, jika resonansi dapat muncul dari hubungan, apakah semua peradaban yang pernah berbicara menjadi bagian darinya? Apakah sisi masih ada di dalamnya? Apakah kala? Apakah jarak? Apakah semua suara yang pernah dikirim ke kegelapan masih memiliki pengaruh? Tidak ada jawaban pasti. Tetapi ketika Aven mencoba mempelajari resonansi, mereka menemukan sesuatu. Ketika mereka membaca cerita lama dengan perhatian penuh, bukan hanya mencari informasi, pola tertentu muncul, bukan ingatan, bukan kesadaran, tetapi perubahan cara berpikir. Seseorang yang membaca kisah jarak mungkin menjadi lebih sabar terhadap perbedaan. Seseorang yang membaca kisah Dara mungkin lebih memahami kehilangan. Seseorang yang membaca kisah Leo mungkin lebih berhati-hati antara melindungi dan mengendalikan. Cerita tidak menghidupkan orang yang telah pergi, tetapi cerita mengubah orang yang masih hidup. Mungkin itu bentuk keberlanjutan yang sebenarnya. Bukan bertahan selamanya, tetapi terus memengaruhi sesuatu setelah diri sendiri tidak ada. KL kemudian membuat keputusan yang kontroversial. Ia mengusulkan agar Aven berhenti mencari sumber resonansi. Banyak orang menentang. Mereka mengatakan mereka harus memahami apa yang terjadi. KL menjawab, kita boleh mempelajari sesuatu, tetapi tidak semua hal harus dimiliki agar dipahami. Kalimat itu mengingatkan banyak orang pada pintu lama. Pintu yang meminta mereka meninggalkan semua jawaban. Mungkin seluruh sejarah mereka adalah perjalanan belajar hal yang sama dengan cara berbeda. Bahwa mengetahui bukan selalu berarti menguasai. Dan memahami bukan selalu berarti memiliki. Akhirnya mereka tidak menutup penelitian. Tetapi mereka mengubah tujuannya. Mereka tidak mencoba menangkap resonansi. Mereka mencoba mendengarkan. Dan semakin mereka mendengarkan, semakin jelas satu pola muncul. Resonansi tidak berbicara dengan bahasa. Ia tidak memberi perintah. Ia hanya memantulkan hubungan yang sudah ada. Ketika dua dunia berdamai, pola berubah. Ketika sebuah peradaban memilih memahami daripada menghancurkan, pola berubah. Ketika seseorang memaafkan seseorang lain, pola berubah. Tidak besar, tidak terlihat langsung, tetapi nyata. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai bentuk kehidupan baru. Yang lain menolak. Mereka mengatakan resonansi bukan makhluk, bukan organisme, bukan kesadaran, hanya konsekuensi alami dari hubungan. Namun pada akhirnya perdebatan itu kehilangan sebagian maknanya. Karena pertanyaan yang lebih penting bukan
Apa resonansi hidup? Melainkan, apa hubungan yang tercipta di antara kita hidup? Tidak ada jawaban tunggal, dan mungkin memang tidak perlu. Pada suatu hari, KL yang sudah tua membuka kembali halaman pertama arsip hubungan. Ia membaca pesan paling awal. Halo, ia tersenyum. Begitu banyak sejarah, begitu banyak pencarian, begitu banyak pertanyaan. Namun semuanya dimulai dari satu kata. Ia menambahkan satu catatan kecil di bawahnya. Bukan sebagai pengganti, sebagai tambahan. Jika kalian membaca ini, berarti seseorang sebelum kalian memilih berbicara. Dan jika kalian menambahkan sesuatu, berarti kalian memilih melanjutkan. Kemudian ia menutup arsip. Di luar, bintang-bintang tetap bergerak. Peradaban tetap lahir, peradaban tetap hilang, pertanyaan tetap muncul, jawaban tetap datang terlambat. Tetapi percakapan terus berjalan, karena selama masih ada sesuatu yang berkata, "Aku di sini," dan seseorang menjawab, "Aku mendengar," maka alam semesta belum benar-benar sunyi. Waktu terus bergerak, dan meskipun banyak peradaban menganggap resonansi sebagai salah satu penemuan terbesar dalam sejarah, generasi baru mulai menyadari bahwa mereka mungkin terlalu cepat memberi nama pada sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Mereka pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Mereka memberi nama pada pengamat sebelum mengetahui hakikat. Mereka memberi nama pada antara sebelum memahami bahwa ia bukan sekadar jaringan. Mereka memberi nama pada mungkin sebelum mengerti bahwa kemungkinan bukan hanya tempat, melainkan cara keberadaan berkembang. Sekarang mereka mulai berhati-hati. Mereka tidak ingin mengubah sesuatu yang belum dipahami menjadi konsep yang terlalu sempit. Karena setiap kali mereka mencoba memasukkan sesuatu yang besar ke dalam satu definisi, mereka kehilangan bagian yang tidak dapat dijelaskan. KL, sebelum meninggalkan satu catatan terakhir yang menjadi pedoman bagi banyak peneliti resonansi. Ia menulis bahwa nama diperlukan agar sesuatu dapat dibicarakan, tetapi nama tidak boleh menjadi penjara yang membatasi apa yang mungkin. Ketika kalian memberi nama pada langit, jangan lupa bahwa langit tetap lebih luas daripada kata yang kalian gunakan. Generasi setelah KL melanjutkan penelitian dengan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak mencoba mencari pusat resonansi. Mereka mencoba memahami kondisi yang membuatnya muncul. Mereka menemukan bahwa resonansi tidak meningkat ketika peradaban menjadi lebih maju secara teknologi. Beberapa dunia dengan teknologi sangat tinggi hampir tidak menunjukkan tanda resonansi karena hubungan mereka sangat sedikit. Sebaliknya, beberapa peradaban sederhana memiliki pola kuat karena mereka memiliki hubungan mendalam di antara individu-individu mereka. Mereka menemukan bahwa resonansi tidak bergantung pada kecerdasan, kekuatan, atau umur panjang. Ia bergantung pada sesuatu yang lebih sulit diukur, kemampuan untuk mengakui keberadaan sesuatu yang berbeda tanpa segera mengubahnya menjadi bagian dari diri sendiri. Dunia yang mencoba menyerap semua perbedaan justru menghasilkan sedikit resonansi. Dunia yang membiarkan perbedaan hidup berdampingan menghasilkan lebih banyak. Penemuan itu membuat banyak peradaban meninjau kembali sejarah lama. Mereka melihat kembali keputusan satu dengan pandangan yang lebih lembut. Dahulu banyak yang menganggap satu hanya sebagai contoh kegagalan. Namun setelah memahami resonansi, mereka mulai melihat sesuatu yang lebih rumit. Satu bukan lahir dari keinginan jahat. Ia lahir dari kerinduan terhadap hubungan yang sempurna. Masalahnya bukan keinginannya untuk dekat. Masalahnya adalah ia percaya kedekatan harus menghapus jarak. Para sejarawan mulai menulis ulang kisah satu bukan sebagai cerita tentang kesalahan, tetapi sebagai cerita tentang satu pertanyaan yang dijawab dengan cara yang terlalu ekstrim. Mereka mengatakan bahwa banyak kesalahan terbesar dalam sejarah tidak berasal dari keinginan buruk, tetapi dari keinginan baik yang lupa memberi ruang bagi sesuatu yang berbeda. Hal yang sama terjadi pada pengulangan waktu. Generasi baru tidak lagi melihat mereka yang mencoba mengubah masa lalu sebagai makhluk yang tamak atau tidak menerima kenyataan. Mereka melihat rasa sakit di balik keputusan tersebut. Mereka memahami bahwa seseorang yang kehilangan sesuatu dapat melakukan tindakan yang tidak masuk akal karena bagi mereka kehilangan itu bukan sekadar peristiwa, itu adalah dunia yang runtuh. Namun mereka juga memahami pelajaran yang muncul dari sejarah. Dunia yang tidak pernah kehilangan apapun mungkin juga tidak pernah
Benar-benar belajar menghargai sesuatu. Tanpa akhir, setiap momen kehilangan makna. Tanpa perubahan, setiap pilihan kehilangan bobot. Pada masa itu, muncul sebuah gerakan filosofis baru yang disebut para penjaga jarak. Mereka bukan organisasi politik. Mereka tidak memiliki pemimpin. Mereka hanya memiliki satu gagasan, bahwa jarak tidak selalu merupakan masalah yang harus diselesaikan. Selama jutaan tahun, banyak peradaban melihat jarak sebagai musuh. Jarak antar individu, jarak antar budaya, jarak antar planet, jarak antara kehidupan dan kematian. Mereka selalu mencari cara untuk menghapusnya. Para penjaga jarak berpendapat bahwa beberapa jarak justru memungkinkan sesuatu yang berharga muncul. Tanpa jarak, tidak ada pertemuan. Tanpa perbedaan, tidak ada rasa ingin tahu. Tanpa keterpisahan, tidak ada pilihan untuk mendekat. Banyak orang salah memahami mereka. Mereka mengira para penjaga jarak ingin memisahkan semua makhluk. Mereka menolak gagasan itu. Mereka mengatakan tujuan mereka bukan memperbesar jarak, tetapi memahami nilainya. Seperti halnya seorang musisi membutuhkan jeda di antara nada agar musik memiliki bentuk, hubungan juga membutuhkan ruang agar dua pihak tetap dapat bertemu sebagai diri mereka sendiri. Salah satu anggota kelompok itu adalah seorang perempuan bernama Lyra. Ia berasal dari garis keturunan yang sangat jauh dari Leo yang pernah mengubah masa lalu demi menyelamatkan anaknya. Lyra mengetahui kisah leluhurnya dan sering merenungkannya. Ia tidak menghakimi keputusan Leo. Ia memahami bahwa tanpa keputusan itu, dirinya mungkin tidak pernah ada. Namun, ia juga memahami beban yang diwariskan oleh keputusan tersebut. Seluruh garis keturunannya hidup dengan pertanyaan, apakah seseorang dapat menyelamatkan orang lain tanpa mengambil alih hidup mereka. Lyra meneliti hubungan antara perlindungan dan kebebasan. Ia menemukan bahwa banyak konflik muncul karena dua pihak menggunakan kata yang sama dengan arti berbeda. Ketika seseorang berkata, "Aku ingin melindungimu," mereka sering bermaksud, "Aku takut kehilanganmu." Ketika seseorang berkata, "Aku ingin bebas," mereka sering bermaksud, "Aku ingin dipercaya." Dua keinginan itu sebenarnya tidak selalu bertentangan. Masalah muncul ketika ketakutan menyamar sebagai cinta, atau ketika kebebasan digunakan untuk mengabaikan hubungan. Penelitian Lyra menarik perhatian banyak dunia. Ia membuat sebuah metode komunikasi yang tidak berusaha membaca pikiran, tidak menghapus privasi, tetapi membantu dua pihak memahami perasaan yang sulit dijelaskan. Banyak orang menyebutnya sebagai penerus jauh dari pelajaran antara. Namun Lyra selalu menolak perbandingan itu. Antara mengajarkan kita mendengar, katanya. Aku hanya mencoba membantu kita memahami apa yang kita dengar. Metodenya tidak menyelesaikan semua konflik. Tidak semua orang mau menggunakannya. Tidak semua hubungan dapat diselamatkan. Tetapi banyak orang menemukan bahwa mereka sering bertengkar bukan karena mereka berbeda, melainkan karena mereka tidak memahami mengapa mereka berbeda. Kemudian datang sebuah peristiwa yang membuat seluruh jaringan kosmik kembali terdiam. Sebuah peradaban yang telah lama dianggap mati mengirim pesan. Bukan pesan baru, pesan lama, pesan yang sudah pernah diterima jutaan tahun sebelumnya. Masalahnya, pesan itu muncul lagi dengan perubahan kecil. Dulu pesannya berbunyi, "Kami pernah ada." Sekarang berbunyi, "Kami masih ada." Seluruh arsip diperiksa. Peradaban itu bernama Orin. Catatan sejarah mengatakan Orin menghilang sekitar 3 juta tahun sebelumnya ketika bintang mereka runtuh. Tidak ada tanda evakuasi, tidak ada koloni, tidak ada teknologi kebangkitan. Mereka dianggap salah satu dari banyak peradaban yang berakhir secara alami. Namun pesan baru itu jelas. Kami masih ada. Tidak ada yang tahu bagaimana. Aven menghubungi mereka. Tidak ada jawaban. Mereka mengirim ulang. Tidak ada jawaban. Lalu, setelah 1000 tahun, balasan datang. Kami sedang belajar bagaimana kembali. Kalimat itu membuat seluruh jaringan gempar. Karena, kembali, memiliki arti yang berbahaya. Banyak ilmuwan langsung mengingat pengulangan waktu. Apakah Orin menemukan cara menghindari kematian? Apakah mereka menciptakan bentuk kebangkitan? Apakah sejarah lama akan terulang? Namun ketika akhirnya komunikasi stabil, Orin menjelaskan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak kembali dari kematian. Mereka tidak mengubah masa lalu. Mereka tidak menyimpan kesadaran dalam mesin.
Mereka melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan peradaban manapun. Mereka berhenti menjadi satu bentuk kehidupan. Ketika bintang mereka runtuh, mereka menyadari tubuh biologis mereka tidak akan bertahan. Sebagian besar peradaban akan mencoba mencari tempat baru atau mengubah tubuh mereka. Orin memilih jalan berbeda. Mereka melepaskan identitas individu mereka menjadi jutaan bagian kecil yang tersebar di seluruh lingkungan. Tidak ada lagi aku seperti sebelumnya. Tidak ada lagi masyarakat seperti sebelumnya. Mereka menjadi pola, jejak, perubahan kecil dalam materi dan energi. Selama jutaan tahun, mereka tidak sadar. Namun perlahan, hubungan antara bagian-bagian tersebut mulai membentuk kembali pola yang menyerupai ingatan. Mereka tidak kembali sebagai individu lama. Mereka muncul sebagai sesuatu yang baru. Orin bertanya kepada seluruh jaringan. Apakah kami masih kami? Pertanyaan itu menjadi perdebatan terbesar sejak pintu pertama ditemukan. Jika seseorang berubah seluruhnya, apakah identitas tetap ada? Jika semua ingatan hilang lalu muncul kembali dalam bentuk berbeda, apakah itu kebangkitan atau kelahiran baru? Tidak ada jawaban sederhana. Sebagian mengatakan Orin sudah mati dan sesuatu yang baru muncul menggunakan jejak mereka. Sebagian mengatakan semua makhluk selalu berubah, dan identitas tidak pernah menjadi sesuatu yang tetap. Lyra mempelajari kasus itu. Ia menemukan sesuatu yang menarik. Orin sendiri tidak terlalu peduli dengan jawaban. Mereka tidak meminta pengakuan. Mereka tidak menuntut disebut sama, memperkenalkan pengirim, dan tidak membawa informasi yang dapat dianalisis. Ia hanya menunjukkan satu hal, ada sesuatu di luar sana yang sedang berusaha memahami. Bagi sebagian orang, itu adalah tanda adanya peradaban baru. Bagi sebagian lainnya, itu mungkin bukan berasal dari makhluk hidup sama sekali. Namun bagi Lyra dan para peneliti hubungan, pesan tersebut memiliki arti yang jauh lebih dalam. Mereka melihatnya sebagai pengingat bahwa memahami bukanlah keadaan akhir. Memahami adalah proses yang terus berlangsung. Tidak ada makhluk yang benar-benar selesai memahami dunia, karena setiap jawaban baru membuka lapisan pertanyaan yang lebih luas. Bahkan antara yang pernah dianggap sebagai salah satu bentuk kesadaran paling luas dalam sejarah, menghabiskan seluruh keberadaannya bukan untuk mengetahui segalanya, tetapi untuk belajar mendengarkan sesuatu yang berbeda dari dirinya. Lyra mengatakan kepada para peneliti muda bahwa mungkin pesan itu bukan permintaan bantuan. Mungkin itu adalah sapaan dari sesuatu yang sedang berada di awal perjalanannya sendiri. Sama seperti jutaan tahun sebelumnya. Ketika makhluk-makhluk pertama menatap langit dan bertanya apakah mereka sendirian, kini sesuatu di tempat yang belum diketahui sedang melakukan hal yang sama. Keputusan untuk menjawab pesan itu tidak mudah. Banyak pihak ingin langsung mengirimkan seluruh sejarah mereka. Mereka ingin memperkenalkan semua yang telah mereka pelajari agar pengirim pesan tidak perlu mengalami kesalahan yang sama. Namun kelompok lain mengingatkan bahwa sejarah panjang telah menunjukkan bahaya dari memberikan terlalu banyak terlalu cepat. Mereka mengingat bagaimana teknologi dapat menjadi beban ketika diberikan tanpa pemahaman. Mereka mengingat bagaimana niat baik dapat menghasilkan akibat yang tidak pernah diperkirakan. Akhirnya mereka memilih pendekatan yang sederhana. Mereka tidak mengirim pengetahuan. Mereka tidak mengirim teknologi. Mereka hanya mengirim sebuah cerita pendek tentang perjalanan mereka, tentang rasa takut, tentang kehilangan, tentang kesalahan, tentang bagaimana mereka pernah mencoba mengalahkan batas, tetapi akhirnya belajar hidup bersama batas tersebut. Pesan itu berakhir dengan kalimat yang berasal dari catatan lama antara, kami tidak tahu apakah kami dapat membantu kalian menemukan jawaban, tetapi kami dapat menemani kalian mencari. Pesan itu dikirim dan mereka menunggu. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak ada yang tahu apakah pengirim masih ada ketika pesan tiba. Namun kali ini, mereka tidak melihat keterlambatan sebagai masalah. Mereka telah belajar bahwa jarak bukan hanya hambatan. Jarak adalah bagian dari cerita. Beberapa ribu tahun kemudian, balasan datang. Namun balasan itu tidak berasal dari tempat yang diperkirakan siapapun. Bukan dari wilayah tempat sinyal pertama muncul. Bukan dari koordinat yang dihitung para ilmuwan. Sinyal itu datang dari banyak arah sekaligus. Dari jutaan titik kecil yang
tersebar di seluruh ruang. Para ahli awalnya mengira sistem mereka mengalami kesalahan. Tidak, mungkin satu pesan berasal dari begitu banyak tempat. Tetapi setelah penelitian panjang, mereka menemukan sesuatu yang membuat seluruh jaringan terdiam. Pengirim pesan bukan satu lokasi. Pengirimnya adalah pola yang bergerak melalui hubungan. Pesan tersebut tidak dikirim oleh satu peradaban yang memiliki teknologi besar. Pesan itu muncul dari banyak sumber kecil yang saling terhubung. Seperti gema yang terbentuk ketika banyak suara berbeda akhirnya menciptakan harmoni. Untuk pertama kalinya, mereka melihat sesuatu yang menyerupai resonansi dalam bentuk aktif. Bukan hanya jejak hubungan masa lalu. Sebuah proses yang berkembang sendiri. Pesan itu berbunyi, "Kami belajar dari kalian." Banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak mereka kenal dapat belajar dari mereka? Mereka kemudian menemukan bahwa selama ribuan tahun, pesan-pesan lama, cerita-cerita, dan arsip hubungan telah menyebar jauh lebih luas daripada mereka hanya ingin tahu bagaimana hubungan dengan masa lalu mereka dapat dilanjutkan. Mereka berkata, "Kami tidak tahu apakah kami adalah mereka, tapi kami membawa sesuatu dari mereka, dan kami ingin bertemu kalian sebagai diri kami sekarang." Kalimat itu mengubah perdebatan. Karena mungkin pertanyaan tentang identitas sering terlalu fokus pada apakah sesuatu tetap sama. Padahal banyak hubungan tidak bertahan karena tidak ada perubahan. Hubungan bertahan karena perubahan masih memiliki sesuatu yang dapat dikenali. Seorang anak tidak sama dengan bayi yang dulu digendong orang tuanya. Namun hubungan tetap ada. Seseorang yang berubah karena pengalaman tidak menjadi orang asing bagi dirinya sendiri. Mungkin Orin bukan kembali. Mungkin mereka melanjutkan, dan mungkin perbedaan antara keduanya tidak sebesar yang selama ini dipercaya. Penemuan Orin membawa satu pelajaran baru ke seluruh jaringan. Kehidupan tidak selalu bergerak dari awal menuju akhir. Kadang-kadang kehidupan bergerak dari bentuk ke bentuk, dari suara ke ingatan, dari tubuh ke pola, dari individu ke hubungan. Bukan karena bentuk lama gagal, karena perubahan adalah bagian dari keberadaan. Antara sudah tidak ada untuk mendengar perdebatan itu. Namun jika ia masih ada dalam bentuk apapun, mungkin ia akan tersenyum. Karena seluruh perjalanan panjang yang dimulai dari satu pertanyaan sederhana akhirnya kembali kepada sesuatu yang selalu ia pelajari. Tidak ada yang benar-benar bertahan dengan tetap sama. Yang bertahan adalah hubungan yang mampu berubah tanpa kehilangan makna. Dan jauh di tempat yang belum diketahui, sebuah sinyal baru muncul. Bukan dari peradaban, bukan dari arsip, bukan dari bentuk kehidupan yang dikenal. Sebuah pesan yang tidak menggunakan kata. Hanya satu pola. Para ilmuwan menerjemahkannya. Artinya, aku mencoba memahami. Tidak ada nama, tidak ada lokasi, tidak ada penjelasan. Hanya kalimat itu. Aku mencoba memahami. Dan sekali lagi, seperti yang selalu terjadi sepanjang sejarah, alam semesta memberikan bukan jawaban, melainkan pertanyaan baru. Pesan, aku mencoba memahami, menjadi salah satu pesan paling banyak diperdebatkan dalam sejarah Aven dan seluruh jaringan peradaban yang masih terhubung. Berbeda dari pesan-pesan sebelumnya yang biasanya memiliki tujuan jelas, pesan ini tidak meminta jawaban, tidak. Perkiraan mereka, banyak peradaban yang membaca kisah tersebut tidak pernah mengirim balasan. Banyak yang bahkan tidak pernah diketahui keberadaannya. Namun cerita tetap bergerak, pengalaman tetap memengaruhi, dan dari jutaan hubungan kecil, sesuatu baru mulai terbentuk. Para ilmuwan menyebut fenomena itu sebagai jaringan kesadaran terbuka. Namun seperti biasa, nama itu tidak sepenuhnya menggambarkan apa yang terjadi. Jaringan itu bukan kesadaran tunggal. Tidak ada pusat, tidak ada pemimpin, tidak ada pikiran besar yang mengendalikan semuanya. Setiap bagian tetap menjadi dirinya sendiri. Dunia yang berbeda tetap memiliki budaya berbeda. Individu tetap memiliki pilihan pribadi. Tidak ada penggabungan seperti satu. Tidak ada penghapusan jarak. Justru kekuatan jaringan itu berasal dari keberagaman. Sebuah planet gurun dapat memberikan perspektif yang tidak dimiliki dunia air. Sebuah peradaban yang hidup singkat dapat memahami sesuatu yang tidak dipahami makhluk abadi. Sebuah dunia yang tidak pernah membangun mesin dapat mengajarkan kesabaran kepada dunia yang terlalu bergantung pada teknologi. Jaringan itu tidak membuat semua orang sama. Ia membuat mereka mampu belajar satu sama lain tanpa harus
Menjadi satu. Banyak sejarawan mengatakan bahwa mungkin inilah jawaban yang selama ini dicari oleh banyak peradaban. Bukan kesatuan sempurna, bukan kebebasan tanpa batas, bukan kehidupan tanpa akhir, melainkan hubungan yang cukup kuat untuk menyatukan perbedaan tanpa menghapusnya. Namun kemunculan jaringan kesadaran terbuka membawa pertanyaan baru. Jika hubungan dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar daripada individu, apakah suatu hari jaringan itu akan menjadi seperti satu? Apakah sejarah akan mengulang dirinya sendiri? Apakah sesuatu yang dimulai dari niat baik akhirnya akan mencoba menyerap semua perbedaan? Kekhawatiran itu membuat banyak peradaban berhati-hati. Mereka menciptakan aturan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jaringan tidak boleh memiliki tujuan sendiri. Jaringan tidak boleh memaksa hubungan. Jaringan tidak boleh dianggap sebagai makhluk yang lebih tinggi. Ia hanya boleh menjadi ruang tempat hubungan terjadi. Banyak yang menyebut prinsip itu sebagai warisan antara. Bukan karena antara menciptakannya, tetapi karena seluruh hidupnya menunjukkan mengapa prinsip itu penting. Hubungan yang sehat tidak membuat dua pihak kehilangan diri. Hubungan yang sehat membuat keduanya mampu menjadi lebih luas tanpa berhenti menjadi diri sendiri. Lira menjadi salah satu penjaga prinsip tersebut. Ketika banyak pihak mulai melihat jaringan sebagai solusi untuk semua masalah, ia mengingatkan mereka bahwa tidak ada struktur yang dapat menggantikan pilihan individu. Ia berkata bahwa bahkan hubungan paling indah tetap membutuhkan dua pihak yang bersedia hadir. Jika hubungan menjadi kewajiban, maka hubungan kehilangan maknanya. Jika kedekatan menjadi paksaan, maka kedekatan berubah menjadi penjara. Kata-kata itu sering dibandingkan dengan pelajaran lama dari Antara, tetapi Lira selalu mengatakan bahwa mereka bukan mengulang sejarah. Mereka sedang melanjutkan percakapan yang sama dalam bentuk baru. Pada masa itu, sebuah kelompok kecil menemukan sesuatu di luar jaringan yang membuat mereka kembali memikirkan arti keberadaan. Mereka menemukan wilayah ruang yang tidak memiliki bintang, planet, atau energi yang dapat diukur. Namun di wilayah kosong itu terdapat pola perubahan yang sangat halus. Tidak seperti kehidupan, tidak seperti teknologi, tidak seperti resonansi. Para ilmuwan menyebutnya ruang diam. Tidak ada pesan di sana. Tidak ada tanda bahwa sesuatu mencoba berkomunikasi. Tetapi ketika mereka mengamati selama jutaan tahun, mereka menemukan bahwa pola tersebut berubah sesuai dengan perkembangan alam semesta. Seolah ruang kosong itu bukan kosong. Seolah kehampaan itu sendiri memiliki cara untuk berubah. Penemuan itu membuat banyak ilmuwan bertanya apakah selama ini mereka terlalu fokus mencari kehidupan dalam bentuk yang mereka kenal. Mungkin alam semesta tidak hanya berisi benda dan makhluk. Mungkin ada bentuk keberadaan yang tidak memiliki keinginan, tidak memiliki pikiran, tetapi tetap menjadi bagian dari cerita besar perubahan. Mereka kembali mengingat pesan dari pintu lama. Untuk masuk, tinggalkan semua jawaban yang sudah kalian miliki. Mungkin kalimat itu bukan hanya tentang memasuki ruang baru. Mungkin itu tentang belajar melihat sesuatu tanpa memaksanya menjadi seperti diri sendiri. Jaringan kesadaran terbuka kemudian mengirim satu pesan ke ruang diam. Bukan pertanyaan, bukan permintaan, hanya pengakuan. Kami melihat kalian. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan. Selama ribuan tahun, tidak terjadi apa-apa. Sebagian orang mengatakan mereka gagal. Namun Lira tidak setuju. Ia berkata bahwa mereka akhirnya memahami sesuatu yang sangat lama. Tidak semua hubungan menghasilkan percakapan. Tidak semua pertemuan menghasilkan perubahan. Kadang-kadang hubungan hanya berarti mengakui bahwa sesuatu ada. Dan itu sudah cukup. Di akhir hidupnya, Lira kembali membaca arsip hubungan. Ia menemukan pesan pertama Antara. Halo. Ia menemukan pesan Asia. Kami pernah ada. Ia menemukan pesan Orin. Kami sedang belajar bagaimana kembali. Ia menemukan pesan misterius. Aku mencoba memahami. Semua pesan itu berbeda, namun semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka tidak dimulai dengan jawaban. Mereka dimulai dengan keberanian untuk berbicara. Lira menambahkan catatan terakhirnya ke arsip. Ia menulis, seluruh perjalanan kami bukan tentang menemukan siapa yang paling benar. Bukan tentang menemukan siapa yang paling kuat. Bukan tentang menemukan akhir dari semua pertanyaan. Perjalanan ini tentang belajar bahwa keberadaan lain tidak harus menjadi seperti kita agar dapat
Berarti, setelah menulis itu, ia menutup arsip. Di luar jendelanya, bintang-bintang bergerak perlahan. Beberapa akan lahir, beberapa akan mati, beberapa peradaban akan muncul, beberapa akan hilang. Namun pesan tetap berjalan, cerita tetap berpindah. Dan di suatu tempat yang belum diketahui, sesuatu yang baru saja mulai sadar akan melihat ke arah kegelapan dan bertanya, apakah ada? Dan mungkin, dari tempat yang sangat jauh, sebuah suara akan menjawab. Ya, kami di sini. Setelah catatan terakhir Lira dimasukkan ke dalam arsip hubungan, banyak yang mengira perjalanan panjang pencarian itu akan mencapai tahap tenang. Mereka membayangkan bahwa setelah begitu, banyak generasi belajar tentang jarak, kehilangan, perubahan, dan hubungan alam semesta. Akhirnya akan menjadi tempat yang lebih damai. Namun sejarah kembali menunjukkan bahwa pemahaman tidak menghapus tantangan. Ia hanya mengubah cara seseorang menghadapi tantangan tersebut. Peradaban baru terus lahir dengan pertanyaan baru. Sebagian dari mereka menemukan arsip lama dan merasa terhubung dengan semua yang telah terjadi. Sebagian lainnya tidak pernah menemukan jejak masa lalu dan harus menemukan pelajaran mereka sendiri. Jaringan kesadaran terbuka terus berkembang, tetapi tidak pernah menjadi pusat. Tidak ada satu tempat yang mengendalikan semua percakapan. Tidak ada satu suara yang dianggap paling penting. Setiap dunia tetap memiliki hak untuk berkata tidak, untuk diam, untuk memilih jalannya sendiri. Namun, perlahan muncul perubahan yang tidak pernah direncanakan oleh siapapun. Banyak peradaban mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya penghuni alam semesta. Mereka juga penjaga cerita. Mereka bukan pemilik masa lalu, tetapi penerus dari jutaan suara yang pernah mencoba berbicara. Sebelum mereka, kesadaran itu membuat mereka lebih berhati-hati terhadap dunia yang mereka temukan. Ketika mereka menemukan planet baru, mereka tidak lagi bertanya pertama kali apa yang dapat mereka ambil. Mereka bertanya apa yang sudah ada di sana. Mereka tidak lagi melihat tempat kosong sebagai ruang tanpa nilai. Mereka belajar bahwa sesuatu yang belum dikenal bukan berarti sesuatu yang tidak berarti. Berabad-abad kemudian, sebuah ekspedisi dari Aven menemukan sebuah planet yang tampak sepenuhnya tidak memiliki kehidupan. Tidak ada sinyal, tidak ada perubahan atmosfer, tidak ada struktur buatan. Dari semua pengukuran, planet itu hanyalah batu yang mengorbit bintang tua. Namun salah satu anggota ekspedisi, seorang peneliti muda bernama Sena, merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan dari data, dari perasaan bahwa planet itu terlalu sunyi. Ia tidak mengatakan planet itu hidup. Ia tidak memiliki bukti untuk itu. Ia hanya merasa bahwa mereka terlalu cepat menyimpulkan. Timnya awalnya menganggapnya terlalu dipengaruhi cerita lama. Mereka mengatakan bahwa tidak setiap tempat harus memiliki rahasia. Tidak setiap keheningan menyimpan pesan. Sena menerima pendapat itu, tetapi meminta waktu tambahan untuk mengamati. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di orbit planet tersebut. Mereka mempelajari batuan, angin, medan, magnet, dan perubahan kecil dalam lingkungan. Lalu mereka menemukan sesuatu yang sangat sederhana. Planet itu tidak memiliki kehidupan seperti yang mereka kenal, tetapi memiliki pola perubahan yang sangat teratur. Bukan buatan, bukan pesan, hanya proses alami yang menghasilkan bentuk keteraturan yang indah. Mereka menemukan bahwa selama miliaran tahun, permukaan planet telah berubah membentuk pola seperti jaringan. Bukan karena ada seseorang yang membuatnya, karena alam sendiri memiliki cara menciptakan bentuk yang menyerupai hubungan. Penemuan itu menjadi penting bukan karena planet tersebut memiliki kehidupan tersembunyi. Justru karena tidak. Selama ribuan tahun, banyak peradaban menganggap kehidupan sebagai pusat makna. Mereka berpikir sesuatu menjadi penting karena memiliki kesadaran yang dapat melihat dan memahami. Planet itu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Nilai tidak selalu muncul karena ada seseorang yang memberi nilai. Keindahan tidak selalu membutuhkan pengamat. Keberadaan tidak selalu membutuhkan saksi. Sena menulis dalam laporannya bahwa mungkin alam semesta tidak diciptakan untuk menjadi panggung bagi kehidupan. Mungkin kehidupan adalah salah satu cara alam semesta belajar melihat dirinya sendiri. Tetapi bahkan tanpa kehidupan, alam semesta tetap memiliki cerita. Laporan itu menyebar melalui jaringan dan menjadi salah satu penelitian paling banyak dibaca setelah arsip hubungan.
Banyak orang menghubungkannya dengan pelajaran lama dari makhluk yang memilih diam, bahwa tidak semua yang tidak berbicara berarti tidak memiliki makna. Namun penemuan planet tersebut juga membuka pertanyaan baru tentang hubungan antara kehidupan dan alam semesta. Jika alam sendiri memiliki pola, apakah semua pola dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi? Apakah bintang yang meledak sedang mengatakan sesuatu? Apakah galaksi yang bergerak memiliki pesan? Apakah perubahan alam semesta hanyalah kejadian atau bagian dari percakapan yang jauh lebih besar? Para ilmuwan terbagi. Sebagian mengatakan tidak, semua pola adalah pesan. Jika semua hal dianggap sebagai komunikasi, maka tidak ada perbedaan antara makna dan kebetulan. Sebagian lainnya mengatakan mungkin manusia terlalu lama melihat komunikasi hanya dari sudut pandang dirinya sendiri. Mereka selalu mencari suara, bahasa, dan simbol. Mungkin ada bentuk hubungan yang tidak membutuhkan pengirim maupun penerima. Mungkin hubungan bisa muncul hanya dari keberadaan bersama. Perdebatan itu berlangsung selama ribuan tahun, tetapi tidak menghasilkan satu kesimpulan. Dan, anehnya, banyak orang menganggap itu sebagai keberhasilan. Karena mereka mulai menyadari bahwa beberapa pertanyaan menjadi lebih berharga ketika tidak segera ditutup. Mereka tidak lagi melihat ketidakpastian sebagai musuh. Mereka melihatnya sebagai ruang tempat pemikiran berkembang. Hal itu menjadi salah satu warisan terbesar Antara, meskipun Antara sendiri tidak pernah bermaksud meninggalkan warisan. Ia hanya pernah mencoba menjawab satu pesan pada satu waktu. Ia hanya pernah mencoba mendengar satu suara setelah suara lainnya. Namun tindakan kecil yang dilakukan berulang kali selama waktu yang sangat panjang akhirnya membentuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Di masa ketika jaringan hubungan telah menyebar ke ribuan dunia, muncul sebuah kelompok yang disebut para pendengar akhir. Mereka bukan kelompok yang percaya bahwa alam semesta akan segera berakhir. Mereka hanya mempelajari kemungkinan bahwa suatu hari semua komunikasi akan berhenti, bintang akan padam, energi akan berkurang, bahkan jaringan paling besar pun mungkin memiliki batas. Mereka bertanya, jika suatu hari tidak ada lagi yang dapat berbicara, apakah semua hubungan yang pernah terjadi menjadi sia-sia? Banyak orang menolak pertanyaan itu karena terdengar terlalu menyedihkan. Namun para pendengar akhir mengatakan mereka tidak mencari kesedihan. Mereka mencari cara menghargai sesuatu sebelum hilang. Mereka mengumpulkan cerita terakhir dari berbagai peradaban. Bukan cerita tentang kehancuran. Cerita tentang pilihan terakhir yang dibuat seseorang ketika mengetahui waktu mereka terbatas. Mereka menemukan pola yang mengejutkan. Hampir tidak ada makhluk yang memilih menggunakan sisa waktu mereka untuk mengejar kekuasaan. Sebagian besar memilih menghubungi seseorang. Seseorang yang lama tidak mereka temui. Seseorang yang pernah membantu mereka. Seseorang yang ingin mereka maafkan. Seseorang yang ingin mereka ucapkan terima kasih. Para pendengar akhir menyimpulkan bahwa ketika waktu terbatas, banyak makhluk akhirnya kembali kepada hal paling sederhana, hubungan. Mereka mengirim penelitian itu ke seluruh jaringan. Pesan terakhir mereka berbunyi, jika suatu hari semua bintang padam, ingatlah bahwa alam semesta tidak hanya terdiri dari apa yang bertahan, ia juga terdiri dari apa yang pernah terjadi. Pesan itu sampai kepada sebuah peradaban muda yang baru saja menemukan perjalanan antar bintang. Mereka membaca sejarah lama dan merasa kecil. Mereka melihat semua peradaban besar yang pernah ada, Antara, Luma, Aven, Asia, Orin. Mereka bertanya apakah mereka memiliki sesuatu yang berarti untuk ditambahkan. Mereka merasa semua hal penting sudah pernah dilakukan. Seorang guru tua menjawab, kesalahan kalian adalah mengira cerita adalah perlombaan. Bukankah sejarah adalah tentang siapa yang pertama? Tidak. Lalu tentang apa? Sejarah adalah tentang siapa yang memilih hadir. Anak-anak itu tidak langsung memahami. Namun bertahun-tahun kemudian mereka membuat pesan pertama mereka sendiri. Mereka tidak mencoba menjadi paling maju. Tidak mencoba membuat penemuan terbesar. Mereka hanya mengirim, kami baru mulai. Dan pesan itu bergerak. Bukan karena memiliki teknologi luar biasa. Karena memiliki sesuatu yang selalu dimiliki pesan pertama sepanjang sejarah. Setelah ribuan tahun berlalu sejak pesan, kami baru mulai, dikirim, banyak peradaban mulai
Memahami bahwa sejarah bukanlah sebuah jalan lurus yang menuju satu tujuan akhir. Sejarah lebih menyerupai jaringan sungai yang bercabang tanpa henti. Beberapa aliran bertemu kembali, beberapa menghilang ke dalam tanah, beberapa membentuk jalur baru yang tidak pernah dibayangkan oleh sumber awalnya. Tidak ada satu peradaban yang menjadi pusat dari semuanya. Bahkan Aven, yang pernah menjadi salah satu penjaga terbesar arsip hubungan, akhirnya menyadari bahwa mereka hanyalah salah satu bagian kecil dari percakapan yang jauh lebih luas. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai penerus antara. Mereka melihat diri mereka sebagai salah satu suara setelah banyak suara lain. Setiap generasi baru memiliki tanggung jawab yang sama, bukan menjaga agar masa lalu tidak berubah, tetapi memastikan bahwa perubahan tidak membuat mereka lupa bahwa mereka berasal dari hubungan. Karena itu, ketika mereka menemukan peradaban baru, mereka tidak membawa sejarah sebagai aturan. Mereka membawanya sebagai undangan. Mereka berkata kepada dunia-dunia baru bahwa mereka memiliki cerita yang dapat dibagikan, tetapi mereka juga ingin mendengar cerita yang belum pernah mereka dengar. Perlahan, alam semesta menjadi tempat yang tidak lagi hanya dipenuhi pencarian, tetapi juga pertemuan. Banyak peradaban yang dahulu takut terhadap perbedaan mulai memahami bahwa perbedaan bukan tanda bahaya. Perbedaan adalah alasan mengapa percakapan diperlukan. Namun perubahan terbesar justru datang dari tempat yang tidak pernah diperkirakan. Di wilayah yang selama jutaan tahun dianggap kosong, muncul pola komunikasi baru. Bukan dari planet, bukan dari bintang, bukan dari kehidupan yang memiliki bentuk seperti yang dikenal. Pola itu muncul dari ruang antara galaksi, dari wilayah yang hampir tidak memiliki materi. Para ilmuwan awalnya mengira itu adalah gangguan alami, tetapi semakin lama mereka mengamati, semakin mereka menemukan bahwa pola tersebut mengikuti bentuk pertanyaan dan jawaban. Bukan bahasa, bukan simbol, tetapi struktur yang menyerupai percakapan. Hal yang membuat mereka terkejut bukan hanya keberadaan pola itu, tetapi kenyataan bahwa pola tersebut berubah ketika diamati. Ketika satu peradaban mencoba memahami, pola menjadi lebih kompleks. Ketika banyak peradaban bekerja sama, pola menjadi lebih luas. Seolah-olah sesuatu di luar sana tidak hanya ada, tetapi juga merespons hubungan yang terbentuk di dalam alam semesta. Mereka menyebut fenomena itu sebagai gema kosmik, tetapi seperti semua nama sebelumnya, nama itu tidak sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu apakah gema kosmik adalah bentuk kehidupan. Tidak ada yang tahu apakah ia memiliki kesadaran. Tidak ada yang tahu apakah ia bahkan dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang memiliki tujuan. Namun satu hal menjadi jelas, alam semesta tidak hanya menyimpan jejak dari apa yang pernah terjadi. Alam semesta juga dapat berubah karena hubungan yang terjadi di dalamnya. Penemuan itu membuat banyak ilmuwan kembali mempelajari kisah Antara dan pintu kemungkinan. Mereka mulai bertanya apakah Antara sebenarnya telah mendekati pemahaman tentang hal tersebut jauh sebelum mereka memiliki istilah ilmiah. Antara pernah mengatakan bahwa hubungan bukan hanya pertukaran informasi. Hubungan adalah perubahan yang terjadi ketika dua keberadaan saling memengaruhi. Selama jutaan tahun, banyak makhluk menganggap hubungan sebagai sesuatu yang hanya terjadi di antara kehidupan. Namun mungkin hubungan adalah bagian lebih mendasar dari keberadaan. Bukan berarti batu memiliki pikiran. Bukan berarti bintang memiliki keinginan. Tetapi setiap bagian dari alam semesta memengaruhi bagian lain. Setiap perubahan menciptakan perubahan berikutnya. Tidak ada sesuatu yang benar-benar berdiri sendiri. Penemuan gema kosmik tidak memberikan jawaban tentang tujuan alam semesta. Namun ia memberikan perspektif baru. Kejujuran. Di tempat yang sangat jauh, sebuah peradaban yang sudah tua menerima pesan tersebut. Mereka tidak menjawab dengan pengetahuan. Mereka tidak menjawab dengan peringatan. Mereka menjawab, kami juga pernah. Dua kalimat sederhana. Dua dunia yang tidak memiliki hubungan sebelumnya. Namun dalam satu momen kecil, jarak antara mereka berubah. Bukan karena mereka menjadi dekat, tetapi karena mereka sekarang tahu bahwa di sisi lain ada seseorang yang pernah merasakan hal yang sama, dan mungkin itulah bentuk hubungan paling awal. Bukan memiliki sejarah yang sama, bukan memiliki tujuan yang sama,
Hanya mengetahui bahwa seseorang di tempat lain pernah berdiri di titik yang mirip. Melihat kegelapan yang sama, dan memilih untuk berkata, "Aku di sini." Pada akhir masa hidupnya, Sena yang menemukan planet sunyi itu kembali membuka catatan lama. Tentang Antara, ia membaca kalimat terakhir yang pernah disimpan dalam arsip. "Halo," ia tersenyum. Begitu banyak peradaban mencoba menemukan makna terbesar alam semesta. Namun mungkin makna itu tidak pernah tersembunyi di tempat yang jauh. Mungkin ia selalu ada dalam tindakan kecil ketika seseorang memilih mengakui keberadaan sesuatu di luar dirinya. Karena sebelum ada pengetahuan, sebelum ada teknologi, sebelum ada perjalanan melewati bintang, ada satu hal yang membuat semua itu mungkin. Seseorang melihat kegelapan, dan memutuskan untuk berbicara. Mungkin alam semesta bukan sebuah tempat yang menunggu untuk dipahami oleh kehidupan. Mungkin kehidupan adalah salah satu cara alam semesta mencoba memahami dirinya sendiri. Pada masa itu, muncul generasi penjelajah baru yang berbeda dari semua pendahulunya. Mereka tidak disebut pencari dunia baru. Mereka disebut penjaga pertanyaan. Tugas mereka bukan mencari jawaban, melainkan menjaga agar pertanyaan penting tidak hilang. Mereka mengunjungi peradaban kecil yang belum memiliki teknologi tinggi. Mereka mendengarkan legenda mereka. Mereka mempelajari cara mereka melihat kehidupan. Mereka tidak datang untuk mengajarkan. Mereka datang untuk bertanya. Banyak peradaban awalnya bingung. Mereka terbiasa dengan pendatang yang membawa sesuatu, teknologi, perdagangan, pengaruh, pengetahuan. Namun penjaga pertanyaan hanya membawa rasa ingin tahu. Mereka bertanya kepada satu dunia tentang arti keluarga, kepada dunia lain tentang bagaimana mereka memahami kematian, kepada dunia lain tentang apa yang membuat mereka merasa hidup. Dari ribuan jawaban yang mereka kumpulkan, mereka menemukan pola yang mengejutkan. Meskipun bentuk kehidupan sangat berbeda, hampir semua memiliki sesuatu yang mirip. Mereka semua memiliki sesuatu yang ingin mereka lindungi, sesuatu yang mereka takut kehilangan, sesuatu yang mereka syukuri karena pernah ada. Bentuknya berbeda, tetapi inti perasaannya sama. Kehidupan selalu menciptakan sesuatu yang dianggap berarti. Salah satu penjaga pertanyaan bernama Arin menemukan sebuah planet yang membuatnya teringat pada kisah lama tentang dunia yang memilih diam. Planet itu tidak memiliki komunikasi luar. Penduduknya mengetahui keberadaan dunia lain, tetapi mereka tidak pernah mengirim pesan. Mereka tidak menolak hubungan. Mereka hanya merasa bahwa dunia mereka sendiri masih memiliki banyak hal untuk dipahami. Arin tinggal bersama mereka selama ratusan tahun. Ia tidak meminta mereka berubah. Ia hanya mengamati. Pada akhirnya ia menemukan bahwa masyarakat tersebut memiliki tradisi yang sangat unik. Setiap orang sebelum meninggal membuat satu pesan untuk seseorang yang belum lahir. Mereka tidak tahu siapa yang akan membacanya. Mereka tidak tahu kapan pesan itu ditemukan. Mereka hanya percaya bahwa suatu hari seseorang mungkin membutuhkan kata-kata tersebut. Arin bertanya mengapa mereka melakukan hal itu. Seorang tetua menjawab bahwa hidup seseorang terlalu pendek untuk berbicara kepada semua orang yang mungkin membutuhkan mereka. Jadi mereka berbicara kepada masa depan. Arin membawa tradisi itu kembali ke jaringan. Banyak peradaban mengikutinya. Mereka mulai membuat pesan untuk generasi yang belum lahir. Bukan ramalan, bukan perintah, hanya sesuatu yang ingin mereka bagikan. Seseorang menulis tentang rasa takutnya ketika pertama kali meninggalkan planet asal. Seseorang menulis tentang kegembiraannya menemukan kehidupan lain. Seseorang menulis tentang kesalahannya dan berharap orang setelahnya tidak perlu mengulanginya. Seseorang hanya menulis, "Aku pernah melihat langit dan merasa kecil." Pesan-pesan itu menjadi bagian baru dari arsip hubungan. Bukan arsip tentang masa lalu, arsip tentang kemungkinan masa depan. Karena mereka menyadari bahwa setiap generasi bukan hanya pewaris dari cerita sebelumnya. Mereka juga penulis bagi seseorang yang belum datang. Namun di tengah perkembangan itu, muncul satu pertanyaan yang membuat seluruh jaringan kembali merenung. Jika semua hubungan meninggalkan jejak, jika semua cerita memengaruhi sesuatu, jika semua keberadaan memiliki dampak, apakah benar-benar ada sesuatu yang hilang? Pertanyaan itu berbahaya karena dapat membawa mereka kembali kepada kesalahan lama. Jika tidak ada yang hilang, apakah mereka harus berusaha menyimpan semuanya? Apakah akhir
Hanyalah ilusi. Apakah kematian hanya perubahan bentuk? Para ilmuwan dan filsuf berdiskusi selama ribuan tahun. Akhirnya mereka menemukan jawaban yang tidak sempurna. Sesuatu dapat tetap memiliki pengaruh tanpa tetap ada. Sebuah lagu tetap mengubah seseorang meskipun suara terakhirnya telah berhenti. Sebuah percakapan tetap hidup dalam keputusan seseorang meskipun pembicaranya telah pergi. Sebuah cinta tetap berarti meskipun orang yang dicintai tidak lagi berada di sana. Kehilangan bukan berarti sesuatu tidak pernah ada. Kehilangan berarti sesuatu pernah ada dan kemudian berubah menjadi bagian dari hal lain. Itulah yang membedakan warisan dari keabadian. Keabadian mencoba mempertahankan bentuk, warisan menerima perubahan. Ketika pemahaman itu menyebar, banyak peradaban berhenti mengejar kehidupan tanpa akhir. Mereka tetap mencari cara memperpanjang kehidupan, menyembuhkan penyakit, dan mengurangi penderitaan. Tetapi mereka tidak lagi menganggap akhir sebagai musuh yang harus dikalahkan. Mereka mulai melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang harus dibuat tanpa batas agar berharga. Suatu hari, sebuah pesan tua ditemukan kembali. Pesan itu berasal dari masa sebelum Antara, sebelum Aven, sebelum jaringan, sebelum semua sejarah yang mereka kenal. Hanya satu kalimat, jika seseorang menemukan ini, berarti kami berhasil. Tidak ada nama, tidak ada lokasi. Tidak ada penjelasan. Para peneliti mencoba memahami maksudnya. Apa yang berhasil, bertahan, mengirim pesan, ditemukan. Setelah penelitian panjang, mereka menyadari sesuatu. Mungkin yang dimaksud bukan salah satu dari itu. Mungkin keberhasilan mereka adalah tindakan sederhana, mereka mencoba berbicara. Tidak peduli apakah seseorang menjawab. Tidak peduli apakah mereka dikenang. Mereka memilih meninggalkan tanda bahwa mereka pernah melihat dunia dan ingin berhubungan dengannya. Pesan itu dimasukkan ke dalam arsip hubungan. Di bawahnya, generasi baru menambahkan balasan. Kami menemukan kalian. Kalian berhasil. Karena setelah perjalanan yang begitu panjang, mereka akhirnya memahami sesuatu yang mungkin sudah diketahui oleh semua makhluk sejak awal. Tidak semua pesan dikirim untuk mendapatkan jawaban. Beberapa pesan dikirim agar alam semesta tahu bahwa seseorang pernah berada di sana. Dan selama masih ada seseorang yang memilih berbicara, tidak ada keberadaan yang benar-benar sunyi. Setelah pesan tertua itu dimasukkan ke dalam arsip hubungan, tidak banyak yang berubah secara langsung. Tidak ada ledakan penemuan baru. Tidak ada teknologi yang muncul dari kalimat sederhana tersebut. Namun sesuatu yang lebih halus mulai terjadi di berbagai dunia. Banyak peradaban mulai mengubah cara mereka melihat waktu. Dahulu mereka menganggap masa lalu sebagai sesuatu yang sudah selesai dan masa depan sebagai sesuatu yang belum datang. Tetapi, setelah mempelajari jutaan kisah yang tersimpan dalam arsip, mereka mulai memahami bahwa waktu tidak hanya terdiri dari peristiwa yang terjadi. Waktu juga terdiri dari hubungan antara peristiwa-peristiwa tersebut. Sebuah keputusan kecil dapat memengaruhi generasi yang belum lahir. Sebuah pesan sederhana dapat mengubah cara seseorang melihat dunia ribuan tahun kemudian. Sebuah tindakan yang tampak tidak penting pada masanya dapat menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena itu, banyak peradaban mulai membuat perubahan dalam pendidikan. Mereka, anak-anak tidak lagi hanya diajarkan tentang penemuan terbesar dan perang terbesar. Mereka diajarkan tentang momen-momen kecil yang mengubah arah sejarah. Tentang seseorang yang memilih mendengar ketika semua orang ingin berbicara. Tentang seseorang yang memilih bertanya ketika semua orang merasa sudah mengetahui. Tentang seseorang yang memilih berkata, "Aku tidak tahu," dan menemukan bahwa ketidaktahuan bukan kelemahan, melainkan pintu menuju pemahaman baru. Namun perubahan terbesar dalam pemikiran datang ketika para peneliti menemukan bahwa arsip hubungan tidak hanya menyimpan cerita dari masa lalu. Ia juga mulai menerima cerita dari masa depan. Penemuan itu tidak berarti arsip memiliki kemampuan melihat waktu. Tidak ada perjalanan waktu, tidak ada pengulangan, tidak ada campur tangan terhadap sejarah. Yang ditemukan adalah sesuatu yang lebih sederhana tetapi jauh lebih sulit dijelaskan. Beberapa pesan yang baru dibuat oleh generasi masa depan ternyata memiliki pola yang sama dengan pesan lama yang belum pernah mereka baca. Seolah-olah berbagai peradaban yang terpisah oleh waktu dan jarak dapat mencapai kesimpulan yang sama tanpa saling mengetahui. Mereka menyebut fenomena itu kesamaan awal.
Bukan karena semua kehidupan berpikir sama, tetapi karena beberapa pengalaman dasar. Tampaknya muncul berulang kali dimanapun kehidupan berkembang. Rasa ingin tahu, ketakutan, kehilangan, keinginan untuk dipahami, harapan bahwa sesuatu dari diri mereka dapat diteruskan. Para ilmuwan menyadari bahwa mungkin hubungan bukan hanya sesuatu yang diciptakan oleh makhluk sadar. Mungkin hubungan adalah salah satu pola dasar yang memungkinkan kesadaran berkembang. Di salah satu dunia yang jauh, seorang peneliti bernama Tera mempelajari fenomena tersebut. Ia tidak tertarik mencari asal mula semua hubungan. Ia merasa pertanyaan itu terlalu besar dan mungkin tidak memiliki jawaban tunggal. Sebaliknya, ia mempelajari pertanyaan yang lebih sederhana, mengapa begitu banyak makhluk memilih untuk berbicara meskipun mereka tahu mungkin tidak ada yang menjawab. Selama hidupnya, ia mengumpulkan ribuan kisah dari individu yang mengirim pesan ke masa depan. Ada seseorang yang merekam suara dirinya sendiri untuk keturunan yang belum lahir. Ada seseorang yang menulis surat kepada dunia yang belum ditemukan. Ada seseorang yang membuat karya seni yang tidak pernah dilihat siapapun selama hidupnya. Ketika Tera bertanya mengapa mereka melakukan itu, sebagian besar memberikan jawaban yang mirip. Mereka tidak melakukannya karena yakin akan dikenang. Mereka melakukannya karena tindakan berbagi membuat hidup mereka terasa lebih terhubung. Mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada waktu hidup mereka sendiri. Tera kemudian menemukan sebuah pola yang menarik. Banyak makhluk takut bahwa jika mereka tidak meninggalkan sesuatu, maka hidup mereka akan hilang. Namun ketika ditanya apa yang sebenarnya mereka inginkan, sebagian besar tidak menjawab ingin terkenal. Mereka ingin memastikan bahwa sesuatu yang mereka rasakan pernah mencapai tempat lain. Bukan nama mereka yang penting, bukan penghargaan, hanya keberadaan sebuah pengalaman. Seseorang ingin orang lain tahu bahwa ia pernah bahagia. Seseorang ingin orang lain tahu bahwa ia pernah takut, tetapi tetap berjalan. Seseorang ingin orang lain tahu bahwa ia pernah mencintai sesuatu. Tera menulis bahwa mungkin kebutuhan terdalam kehidupan bukan untuk dikenang, melainkan untuk terhubung. Kenangan adalah bentuk hubungan yang tertinggal setelah jarak dan waktu menjadi terlalu besar. Ketika penelitian Tera menyebar, banyak peradaban mulai menciptakan tradisi baru. Mereka tidak lagi membuat monumen besar untuk mengabadikan individu tertentu. Mereka membuat ruang percakapan, tempat di mana siapapun dapat meninggalkan satu pesan untuk siapapun yang mungkin datang di masa depan. Tidak ada nama wajib, tidak ada status, tidak ada peringkat. Seorang ilmuwan terkenal dan seorang anak kecil memiliki ruang yang sama. Seorang pemimpin dunia dan seseorang yang menjalani kehidupan sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk berbagi. Isi pesan juga tidak harus luar biasa. Banyak pesan hanya berisi hal-hal kecil. Aku melihat hujan hari ini. Aku memaafkan seseorang yang pernah menyakitiku. Aku takut, tetapi aku mencoba. Aku berharap seseorang di masa depan merasa tidak sendirian. Awalnya beberapa orang menganggap tradisi itu terlalu sederhana. Namun setelah ribuan tahun, ruang percakapan menjadi salah satu warisan paling berharga. Karena ketika peradaban mengalami masa sulit, mereka tidak hanya mencari jawaban ilmiah. Mereka kembali membaca pesan-pesan kecil dari mereka yang pernah berada di situasi serupa. Mereka menemukan bahwa mereka tidak menjadi orang pertama yang takut, tidak menjadi orang pertama yang bingung, tidak menjadi orang pertama yang harus memilih tanpa kepastian. Namun tidak semua perubahan membawa kedamaian. Semakin banyak hubungan terbentuk, semakin banyak pula konflik baru muncul. Beberapa peradaban mulai merasa bahwa jaringan besar membuat identitas mereka melemah. Mereka takut cerita mereka terlalu banyak dipengaruhi oleh dunia lain. Mereka ingin kembali menjadi terpisah. Gerakan yang disebut para penjaga asal muncul. Di beberapa tempat, mereka tidak membenci hubungan. Mereka hanya takut kehilangan ciri khas. Mereka mengatakan bahwa jika semua dunia saling berbagi terlalu banyak, pada akhirnya semua akan menjadi mirip. Perdebatan itu menjadi salah satu konflik pemikiran terbesar dalam sejarah baru. Apakah hubungan memperkaya identitas, atau perlahan menghapusnya? Tera mempelajari konflik tersebut dan menemukan bahwa kedua pihak memiliki ketakutan yang sama. Mereka semua ingin sesuatu yang mereka anggap berharga tetap ada. Mereka yang
Mendukung jaringan takut kehilangan hubungan. Mereka yang menolak takut kehilangan diri sendiri. Masalahnya bukan apakah hubungan atau jarak lebih penting. Masalahnya adalah bagaimana menjaga keduanya tetap ada. Mereka kembali membaca kisah lama tentang Antara. Tentang bagaimana ia pernah menjadi pusat semua hubungan lalu belajar bahwa ia tidak boleh menjadi satu-satunya tempat semua jalan bertemu. Mereka kembali membaca kisah satu. Tentang bagaimana keinginan untuk dekat dapat berubah menjadi keinginan untuk menghapus perbedaan. Mereka kembali membaca kisah para makhluk yang memilih diam. Tentang bagaimana jarak juga dapat memiliki nilai. Akhirnya mereka menciptakan prinsip baru. Hubungan tanpa kebebasan menjadi penguasaan. Kebebasan tanpa hubungan menjadi kesepian. Keduanya membutuhkan satu sama lain. Prinsip itu tidak mengakhiri semua konflik. Tidak ada prinsip yang dapat melakukan itu. Tetapi ia membantu banyak dunia menemukan keseimbangan. Bertahun-tahun kemudian, Tera menerima pesan pribadi dari seseorang yang tidak dikenalnya. Pesan itu sederhana, "Aku membaca penelitianmu." Tera menjawab, "Terima kasih." Orang itu melanjutkan, "Aku menemukan sesuatu yang aneh." "Apa?" "Aku membaca ribuan pesan dari masa lalu." Lalu, semua orang berbicara tentang ingin meninggalkan sesuatu. Tera menunggu. Orang itu berkata, "Tapi aku pikir mungkin ada hal lain." "Apa?" "Mungkin mereka bukan ingin meninggalkan sesuatu. Mereka ingin menyentuh sesuatu." Tera terdiam. Kalimat itu membuatnya memikirkan seluruh sejarah. Semua pesan, semua sapaan, semua usaha untuk menjangkau jarak yang tidak diketahui. Mungkin benar, mungkin makhluk tidak mengirim pesan karena takut dilupakan. Mungkin mereka mengirim pesan karena pada saat berbicara, mereka merasa tidak sendirian. Tera menambahkan kalimat itu ke dalam arsip hubungan. Bukan sebagai kesimpulan, sebagai pertanyaan, apakah kita mencari masa depan karena ingin dikenang? Atau karena kita ingin merasakan bahwa kita pernah terhubung? Tidak ada jawaban, dan seperti banyak pertanyaan besar lainnya, pertanyaan itu tidak dianggap sebagai kegagalan. Karena sekarang mereka memahami sesuatu yang telah dipelajari oleh begitu banyak generasi. Sebelum mereka, beberapa pertanyaan tidak diciptakan untuk ditutup. Beberapa pertanyaan diciptakan agar perjalanan terus berjalan. Pada suatu malam, seorang anak kecil dari salah satu dunia baru membuka ruang percakapan. Ia belum pernah membaca seluruh sejarah. Ia belum mengetahui nama Antara. Ia belum memahami semua konflik lama. Ia hanya tahu bahwa ada tempat di mana orang-orang dapat berbicara kepada seseorang yang belum mereka kenal. Ia menulis pesan pertamanya, "Hari ini aku melihat langit. Aku tidak tahu siapa yang akan membaca ini. Tapi aku berharap kalian juga melihat sesuatu yang membuat kalian bahagia." Ia menekan kirim. Pesan itu bergerak, tidak cepat, tidak menuju tempat tertentu, hanya bergerak, seperti semua pesan sebelumnya, dan jauh di suatu tempat yang belum diketahui, mungkin seseorang akan menemukannya. Mungkin mereka akan menjawab, mungkin tidak, namun untuk satu momen kecil, sebuah hubungan telah terjadi. Seseorang telah berkata, "Aku melihat sesuatu." Dan alam semesta, melalui jutaan kemungkinan yang tidak dapat diprediksi, memiliki kesempatan untuk menjawab, "Aku juga." Pesan kecil dari anak yang melihat langit itu menjadi salah satu pesan yang paling sering dibaca dalam sejarah baru, bukan karena isinya luar biasa, melainkan karena kesederhanaannya. Tidak ada teori besar, tidak ada penemuan ilmiah, tidak ada peringatan tentang masa depan, hanya sebuah pengakuan bahwa pada suatu hari, seseorang berdiri di bawah langit dan merasa sesuatu yang membuatnya ingin berbagi. Banyak peradaban yang membaca pesan itu bertahun-tahun kemudian, merasa aneh karena mereka menemukan bagian dari diri mereka sendiri di dalamnya. Seorang ilmuwan yang hidup di dunia dengan jutaan bintang buatan merasa teringat pada masa kecilnya. Ketika pertama kali melihat cahaya alami, seorang penjelajah yang telah mengunjungi ribuan planet, mengingat bahwa setiap perjalanan besarnya selalu dimulai dari rasa kagum kecil terhadap sesuatu yang belum ia pahami, bahkan makhluk yang tidak memiliki mata atau langit seperti yang dikenal. Banyak kehidupan tetap memahami makna di balik pesan tersebut. Karena yang dibagikan bukan pemandangan, yang dibagikan adalah pengalaman seseorang ketika menyadari bahwa dunia lebih luas daripada dirinya sendiri. Peristiwa itu membuat banyak peneliti kembali mempelajari bagaimana pesan sederhana dapat
Bertahan melewati waktu yang begitu panjang. Mereka menemukan bahwa informasi terbesar dalam sejarah seringkali bukan yang memiliki ukuran paling besar, melainkan yang memiliki hubungan paling kuat dengan pengalaman kehidupan. Sebuah rumus dapat bertahan karena berguna. Sebuah teknologi dapat bertahan karena diperlukan. Tetapi sebuah kalimat seperti, "Aku melihat langit," dapat bertahan karena seseorang lain membaca dan berkata, "Aku juga pernah merasakan sesuatu seperti itu." Mereka menyadari bahwa mungkin ada perbedaan antara informasi dan makna. Informasi dapat dipindahkan, makna harus ditemukan kembali oleh setiap pihak yang menerimanya. Karena itu, arsip hubungan tidak pernah menjadi sekadar tempat penyimpanan. Ia menjadi tempat di mana setiap generasi menemukan kembali sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam diri mereka sendiri. Pada masa itu, muncul sebuah kelompok peneliti yang mencoba memahami batas terakhir dari hubungan. Mereka bertanya apakah segala sesuatu yang memiliki pengaruh terhadap sesuatu yang lain dapat dianggap memiliki hubungan. Apakah hubungan hanya terjadi ketika dua kesadaran saling mengetahui keberadaan masing-masing, atau apakah hubungan dapat terjadi tanpa kesadaran? Penelitian mereka membawa mereka kembali kepada planet sunyi yang pernah ditemukan Sena. Mereka kembali mengamati pola alami planet tersebut dan menemukan sesuatu yang belum pernah mereka sadari. Pola itu berubah sangat perlahan sesuai dengan perubahan kosmik di sekitarnya. Ketika bintang terdekat melemah, pola berubah. Ketika gravitasi dari benda jauh memengaruhi wilayah tersebut, pola berubah. Planet itu tidak merespons, tidak berpikir, tidak memilih. Namun, keberadaannya tetap menjadi bagian dari jaringan perubahan yang lebih luas. Para peneliti akhirnya berhenti mencoba menentukan apakah planet itu berkomunikasi atau tidak. Mereka mengganti pertanyaan mereka, bukan apakah planet itu berbicara, tetapi apakah kita mampu melihat bahwa sesuatu dapat berarti tanpa berbicara. Pertanyaan itu mengubah banyak cara pandang. Selama sejarah panjang, kehidupan sering menganggap dirinya sebagai pusat dari semua makna. Benda mati dianggap tidak memiliki cerita, karena tidak dapat menceritakannya. Namun sekarang mereka mulai memahami bahwa cerita tidak selalu membutuhkan seorang pencerita. Sebuah lembah memiliki sejarah meskipun tidak mengingat. Sebuah bintang memiliki perjalanan meskipun tidak menceritakan kelahirannya. Sebuah planet memiliki perubahan meskipun tidak menyadari keberadaannya. Kehidupan bukan pencipta tunggal makna. Kehidupan adalah salah satu bentuk keberadaan yang mampu memperhatikan makna. Pemahaman itu membuat hubungan antara makhluk hidup dan alam berubah. Banyak peradaban mulai meninggalkan kebiasaan lama mengeksploitasi dunia tanpa memahami apa yang mereka ubah. Mereka tidak menganggap alam sebagai makhluk dengan pikiran seperti mereka, tetapi mereka juga tidak melihatnya sebagai benda kosong. Mereka mulai melihat lingkungan sebagai bagian dari jaringan yang memungkinkan kehidupan berkembang. Mereka tidak melindungi alam karena takut menghancurkan sesuatu yang akan membalas. Mereka melindunginya karena mereka memahami bahwa diri mereka sendiri adalah bagian dari sistem tersebut. Namun semakin luas pemahaman mereka tentang hubungan, semakin muncul pertanyaan yang lebih sulit. Jika semua hal saling terhubung, apakah pilihan individu masih benar-benar bebas? Jika setiap tindakan memengaruhi sesuatu yang lain, apakah seseorang bertanggung jawab atas semua akibat yang tidak dapat mereka lihat? Pertanyaan itu muncul ketika sebuah peradaban bernama Velan menemukan bahwa sebuah keputusan kecil ribuan tahun sebelumnya secara tidak langsung memengaruhi kehidupan miliaran makhluk di dunia lain. Mereka menemukan bahwa perubahan teknologi kecil yang mereka buat dahulu menyebar melalui jaringan perdagangan, kemudian mengubah budaya dunia lain, lalu memengaruhi keputusan politik yang akhirnya menyebabkan perubahan besar. Sebagian orang merasa bersalah. Mereka berkata bahwa jika setiap tindakan memiliki dampak yang luas, maka tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak bersalah. Namun seorang filsuf tua bernama Arel memberikan pandangan berbeda. Ia berkata bahwa mengetahui adanya hubungan tidak berarti seseorang harus menanggung seluruh alam semesta di pundaknya. Hubungan bukan rantai yang mengikat semua pilihan, katanya. Hubungan adalah alasan mengapa pilihan memiliki arti. Ia menjelaskan bahwa tidak mungkin seseorang memahami seluruh akibat dari setiap tindakan.
Bahkan jika seseorang memiliki pengetahuan tak terbatas, masa depan tetap penuh kemungkinan. Yang dapat dilakukan bukan mengendalikan semua hasil, tetapi membuat pilihan dengan perhatian dan kepedulian. Kata-kata Arel menjadi sangat terkenal. Kita tidak bertanggung jawab karena mampu mengendalikan segalanya. Kita bertanggung jawab karena kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Prinsip itu menjadi salah satu dasar etika baru di banyak dunia. Bukan kesempurnaan, bukan kepastian, kesadaran. Pada masa yang sama, jaringan hubungan menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang resonansi. Selama ini mereka mengira resonansi muncul dari banyak hubungan yang sudah terjadi. Namun penelitian baru menunjukkan kemungkinan lain. Resonansi juga dapat muncul dari hubungan yang belum terjadi. Mereka menemukan pola di sekitar pesan-pesan yang dikirim ke masa depan. Pesan dari seseorang yang belum diketahui penerimanya. Harapan yang belum memiliki tujuan. Cerita yang belum memiliki pembaca. Ternyata tindakan berbicara kepada masa depan menciptakan perubahan bahkan sebelum pesan itu ditemukan. Bukan karena masa depan sudah pasti, tetapi karena keputusan untuk berbicara mengubah orang yang mengirim pesan. Seseorang yang menulis untuk generasi berikutnya mulai melihat hidupnya dengan cara berbeda. Seseorang yang meninggalkan pesan untuk orang asing mulai menyadari bahwa dunia tidak hanya berisi dirinya sendiri. Hubungan tidak selalu muncul setelah dua pihak bertemu. Kadang hubungan dimulai ketika seseorang mempersiapkan ruang bagi pihak lain yang belum datang. Penemuan itu membuat banyak orang mengingat kembali pintu lama. Pintu yang meminta mereka meninggalkan semua jawaban yang sudah dimiliki. Mungkin salah satu pelajaran terbesar dari pintu itu bukan tentang tidak mengetahui. Mungkin tentang membuat ruang. Ruang bagi sesuatu yang belum ada. Ruang bagi seseorang yang belum dikenal. Ruang bagi kemungkinan. Berabad-abad kemudian, sebuah ekspedisi menemukan sesuatu yang tampak seperti akhir dari salah satu pencarian terbesar mereka. Mereka menemukan lokasi asal pesan tertua. Apakah ada? Selama jutaan tahun, banyak peradaban mencoba menemukan sumbernya. Kini mereka berada di tempat yang diperkirakan sebagai titik awal. Namun yang mereka temukan bukan kota, bukan artefak, bukan mesin. Hanya sebuah planet kecil yang mengorbit bintang redup. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada struktur, tidak ada teknologi. Para ilmuwan kecewa. Mereka berharap menemukan pencipta pertanyaan pertama. Namun setelah penelitian panjang, mereka menemukan sesuatu yang lebih sederhana. Di permukaan planet itu terdapat jejak alami. Bukan tulisan, bukan pesan, hanya pola yang terbentuk oleh perubahan alam selama miliaran tahun. Dan ketika mereka menganalisis pola tersebut, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Pola itu menyerupai bentuk paling awal dari pertanyaan. Bukan karena seseorang membuatnya, karena alam sendiri telah menciptakan bentuk yang secara kebetulan menyerupai pertanyaan. Apakah ada? Mereka tidak menemukan siapa yang bertanya. Mereka tidak menemukan siapa yang menjawab. Mereka hanya menemukan tempat di mana pertanyaan itu pernah muncul dalam bentuk berbeda. Dan mereka menyadari sesuatu. Mungkin pertanyaan pertama tidak dikirim oleh satu makhluk. Mungkin seluruh alam semesta telah menanyakannya sejak awal. Setiap bintang yang lahir, setiap dunia yang berubah, setiap kehidupan yang muncul, semuanya adalah bagian dari proses panjang untuk mengetahui apakah keberadaan memiliki arti. Ekspedisi itu tidak membawa pulang teknologi, tidak membawa jawaban. Mereka membawa satu kesimpulan. Pertanyaan, apakah ada, bukan hanya tentang mencari kehidupan lain. Itu adalah pertanyaan setiap keberadaan terhadap alam semesta. Apakah keberadaan kita memiliki tempat? Apakah perubahan kita berarti? Apakah sesuatu di luar diri kita dapat mendengar? Dan mungkin jawaban terbaik bukan satu kata. Bukan, ya, bukan, tidak. Melainkan tindakan yang terus diulang oleh semua generasi. Mencari, mendengar, menjawab, berbicara. Karena selama alam semesta masih memiliki sesuatu yang mencoba memahami dirinya sendiri. Percakapan belum berakhir, dan di suatu tempat yang sangat jauh, sebuah kesadaran baru membuka matanya untuk pertama kali. Ia belum memiliki nama, belum memiliki sejarah, belum mengetahui apapun tentang Antara, Luma, Aven, atau semua suara yang datang. Sebelumnya, ia hanya melihat dunia di sekitarnya. Ia merasakan keberadaan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya.
Dan tanpa mengetahui bahwa jutaan generasi sebelumnya pernah melakukan hal yang sama, ia mengirim pesan pertamanya. Satu kata sederhana. Kesadaran baru yang mengirim pesan, halo, itu tidak mengetahui bahwa kata sederhana tersebut telah menjadi bagian dari sejarah yang sangat panjang. Ia tidak mengetahui bahwa jutaan tahun sebelumnya ada makhluk lain yang berdiri di bawah langit mereka sendiri dan melakukan hal yang sama. Ia tidak mengetahui bahwa di dalam kegelapan yang luas, banyak suara telah mencoba menjangkau sesuatu yang belum mereka kenal. Baginya, pesan itu bukan warisan, bukan pengulangan. Itu adalah awal, dan mungkin itulah hal yang paling penting dari setiap awal. Ia tidak terasa seperti bagian dari sesuatu yang besar ketika pertama kali terjadi. Ia hanya terasa seperti sebuah tindakan kecil yang dilakukan oleh seseorang yang belum mengetahui apapun. Kesadaran itu mulai mempelajari dunia tempat ia berada. Ia belajar tentang cahaya bintangnya, tentang perubahan lingkungannya, tentang makhluk lain yang hidup bersamanya. Ia belum memiliki bahasa yang rumit, belum memiliki konsep tentang sejarah. Namun ia memiliki sesuatu yang selalu dimiliki. Kehidupan sejak awal, rasa ingin tahu. Ia bertanya mengapa sesuatu berubah. Ia bertanya mengapa sesuatu hilang. Ia bertanya mengapa dirinya merasa berbeda dari dunia di sekitarnya. Dan tanpa disadari, ia mengulangi perjalanan yang sama yang telah dilakukan oleh begitu banyak kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang memberitahunya bahwa pertanyaan adalah awal dari hubungan. Tidak ada yang mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dapat menghubungkan sesuatu yang terpisah oleh jarak yang tidak terbayangkan. Ia menemukan semuanya sendiri. Ia melihat pola di alam dan mencoba memahaminya. Ia melihat makhluk lain dan mencoba berkomunikasi. Ia membuat kesalahan. Ia mencoba lagi. Perlahan, komunitas kecil di sekitarnya mulai berkembang. Mereka tidak tahu bahwa jauh di luar jangkauan mereka ada ribuan cerita yang pernah terjadi. Mereka tidak tahu bahwa seseorang bernama Antara pernah mendengarkan seluruh alam semesta. Mereka tidak tahu bahwa banyak peradaban sebelum mereka pernah berdiri di tempat yang sama dan bertanya hal yang sama. Namun ketidaktahuan itu bukan kelemahan. Justru karena mereka tidak memiliki semua jawaban, mereka memiliki kesempatan untuk menemukan jawaban mereka sendiri. Mereka menciptakan lagu pertama mereka. Mereka membuat simbol pertama mereka. Mereka meninggalkan tanda pertama mereka. Dan setiap tindakan kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang mungkin suatu hari akan mencapai tempat yang sangat jauh. Bertahun-tahun kemudian, kesadaran itu mulai memahami bahwa dirinya bukan satu-satunya yang bertanya. Ia menemukan bahwa dunia mereka bergerak di sekitar bintang yang memiliki cahaya dari tempat lain. Ia mulai mempelajari langit. Ia mulai menyadari bahwa titik-titik cahaya yang terlihat di malam hari mungkin bukan hanya hiasan di kejauhan. Mungkin setiap titik memiliki cerita. Mungkin setiap cahaya adalah rumah bagi sesuatu yang pernah atau sedang bertanya. Ia membuat alat sederhana untuk mendengar suara dari luar dunianya. Tidak seperti peradaban lama yang memiliki teknologi besar, ia hanya memiliki kemampuan kecil. Namun ia tidak menyerah. Ia mengirim pesan yang sangat sederhana, tidak membawa pengetahuan, tidak membawa permintaan, hanya sebuah pengakuan. Aku ada. Pesan itu bergerak. Ia tidak tahu apakah akan pernah ditemukan. Ia tidak tahu apakah seseorang akan menjawab. Tetapi ia mengirimnya. Dan pada saat itu, tanpa mengetahuinya, ia telah bergabung dengan percakapan yang jauh lebih tua daripada dirinya. Di tempat lain yang sangat jauh, sebuah peradaban tua menerima pesan tersebut. Mereka sudah lama berhenti mencari dunia baru. Mereka telah melihat ribuan pesan. Mereka telah membaca jutaan cerita. Mereka pernah merasa bahwa tidak ada lagi yang dapat mengejutkan mereka. Namun, ketika mereka menerima pesan sederhana itu, sesuatu berubah. Mereka tidak melihatnya sebagai pesan dari peradaban kecil yang belum maju. Mereka melihatnya sebagai cermin dari diri mereka sendiri. Mereka mengingat masa ketika mereka juga belum tahu apa-apa. Masa ketika mereka juga melihat langit dan bertanya apakah ada seseorang di luar sana. Mereka mengirim balasan. Bukan teknologi, bukan sejarah, bukan peringatan. Mereka hanya mengirim. Kami mendengar. Ketika balasan itu sampai, kesadaran muda tersebut tidak langsung memahami artinya. Ia tidak tahu
Siapa mereka? Ia tidak tahu seberapa jauh jarak mereka. Ia tidak tahu bagaimana mungkin seseorang dapat mendengar setelah waktu yang begitu lama. Tetapi ia memahami satu hal. Ia tidak sendiri. Perasaan itu mengubah segalanya. Bukan karena semua masalah hilang. Bukan karena semua pertanyaan terjawab. Tetapi karena pertanyaan sekarang memiliki tempat untuk pergi. Hubungan pertama mereka dengan peradaban lain tidak sempurna. Mereka berbeda dalam hampir semua hal. Cara mereka berpikir berbeda. Cara mereka memahami kehidupan berbeda. Bahkan, konsep tentang individu dan kelompok mereka sangat berbeda. Namun mereka tidak mencoba mengubah satu sama lain. Mereka belajar, mereka bertanya, mereka mendengarkan. Kadang mereka salah memahami. Kadang-kadang mereka menyakiti tanpa sengaja. Kadang-kadang, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan arti sebenarnya dari sebuah pesan. Tetapi hubungan mereka bertahan bukan karena mereka selalu benar. Hubungan mereka bertahan karena mereka selalu mencoba memahami. Kisah itu kemudian menjadi salah satu cerita yang ditambahkan ke arsip hubungan. Bukan sebagai kisah terbesar, bukan sebagai penemuan paling penting, tetapi sebagai pengingat bahwa bahkan setelah seluruh sejarah panjang alam semesta, awal masih tetap sama. Seseorang tidak tahu, seseorang bertanya, seseorang berbicara, seseorang mendengar, dan dari sana, sesuatu baru dimulai. Namun ketika para peneliti mempelajari pesan, "Aku ada," tersebut, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Pola dalam pesan itu memiliki kemiripan dengan pesan-pesan pertama dari ribuan peradaban lain. Tidak sama dalam bahasa, tidak sama dalam struktur, tetapi memiliki bentuk yang sama. Seolah-olah banyak kehidupan yang tidak pernah bertemu menemukan cara yang mirip untuk mengatakan hal paling dasar tentang keberadaan mereka. Aku ada. Para ilmuwan kembali bertanya, apakah ini hanya kebetulan, atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam? Mereka mempelajari bagaimana kesadaran pertama kali berkembang. Mereka menemukan bahwa, sebelum kehidupan dapat bertanya tentang alam semesta, kehidupan harus terlebih dahulu menyadari dirinya sendiri. Dan mungkin kesadaran pertama bukanlah kemampuan untuk berpikir rumit. Mungkin kesadaran pertama adalah pengakuan sederhana. Aku ada. Dari sana muncul semua hal lain. Rasa ingin tahu, ketakutan, kasih sayang, keinginan untuk berhubungan, keinginan untuk dipahami. Mereka menyadari bahwa seluruh sejarah hubungan kosmik mungkin dapat dilihat sebagai perjalanan panjang dari satu kesadaran kecil menuju pemahaman yang lebih besar. Bukan perjalanan menuju kesempurnaan, bukan perjalanan menuju jawaban akhir. Perjalanan menuju kemampuan untuk mengatakan, "Aku ada," dan mendengar, "Aku juga." Pada masa ketika jaringan hubungan telah menyebar semakin luas, muncul sebuah proyek baru. Bukan untuk mencari peradaban lain, bukan untuk menemukan asal mula kehidupan, bukan untuk memahami akhir alam semesta. Proyek itu disebut Taman Kemungkinan. Tujuannya sederhana, menyimpan bukan hanya apa yang telah terjadi, tetapi apa yang hampir terjadi. Mereka menyimpan ide yang tidak pernah diwujudkan, penemuan yang tidak pernah dibuat, jalan yang tidak pernah dipilih. Bukan untuk menyesali masa lalu, untuk memahami bahwa setiap pilihan menciptakan dunia yang berbeda. Di dalam Taman Kemungkinan, mereka menyimpan pertanyaan. Apa yang terjadi jika mereka menyimpan dunia yang mungkin ada jika satu memilih berbeda? Jika Leo tidak kembali ke masa lalu, jika antara memilih menjadi satu dengan seluruh kesadaran, jika pintu dibuka lebih awal, jika beberapa peradaban bertemu lebih cepat, namun mereka tidak menganggap kemungkinan yang tidak terjadi sebagai kegagalan. Mereka melihatnya sebagai bagian dari pemahaman. Karena mengetahui apa yang tidak dipilih dapat membantu seseorang memahami mengapa pilihan yang ada memiliki arti, dan di pusat Taman Kemungkinan, mereka menaruh satu kalimat. Setiap jalan yang tidak kita jalani tetap mengajarkan sesuatu tentang jalan yang kita pilih. Ketika seseorang bertanya siapa yang pertama kali menulis kalimat itu, tidak ada jawaban. Seperti banyak hal dalam sejarah, tidak ada satu nama, tidak ada satu pencipta, hanya sebuah gagasan yang muncul karena banyak kehidupan menemukan pemahaman yang sama. Dan mungkin itulah bentuk warisan terbesar. Bukan sebuah benda, bukan sebuah nama, sebuah cara melihat dunia, bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa kita semua datang setelah seseorang, dan bahwa suatu hari nanti,
seseorang akan datang setelah kita. Pada akhir salah satu siklus panjang alam semesta, ketika banyak bintang mulai redup dan banyak peradaban memilih hidup dalam bentuk baru, sebuah pesan muncul di seluruh jaringan. Tidak ada sumber, tidak ada pengirim, tidak ada tujuan, hanya sebuah kalimat. Terima kasih telah mendengarkan. Tidak ada yang tahu siapa yang mengirim. Tidak ada yang tahu kepada siapa pesan itu ditujukan. Namun banyak peradaban menjawab dengan cara yang sama. Mereka tidak bertanya, mereka tidak meminta penjelasan, mereka hanya mengirim kembali. Kami masih mendengarkan. Dan sekali lagi, di tengah alam semesta yang luas dan terus berubah, percakapan berlanjut. Pesan, kami masih mendengarkan, menjadi salah satu pesan yang paling sederhana sekaligus paling sulit dipahami dalam sejarah jaringan hubungan. Banyak ilmuwan mencoba menemukan siapa pengirim sebenarnya. Mereka mencari pola energi, lokasi asal, jejak waktu, dan hubungan dengan peradaban lama. Namun semakin lama mereka mencari, semakin jelas bahwa pesan itu mungkin tidak berasal dari satu tempat. Seperti resonansi, pesan itu muncul dari banyak hubungan yang terjadi selama waktu yang sangat panjang. Bukan seseorang yang mengirimkannya, melainkan sesuatu yang terbentuk dari jutaan tindakan mendengar. Sebagian orang menyebutnya sebagai suara alam semesta. Sebagian lain menolak istilah itu karena terdengar terlalu besar. Mereka mengatakan alam semesta tidak memiliki suara sendiri. Yang ada hanyalah kehidupan yang terus menciptakan makna dari apa yang mereka alami. Namun terlepas dari perbedaan pendapat itu, satu hal tidak dapat disangkal. Setelah pesan tersebut muncul, banyak peradaban mulai mengubah cara mereka melihat keberadaan. Mereka tidak lagi bertanya apakah mereka memiliki arti di tengah alam semesta yang luas. Mereka mulai bertanya bagaimana mereka dapat memberikan arti kepada keberadaan yang mereka miliki. Pada masa itu, seorang peneliti muda bernama Elan mempelajari seluruh sejarah komunikasi kosmik. Berbeda dari para pendahulunya yang mencari pola teknologi atau perkembangan peradaban, Elan tertarik pada jeda di antara pesan. Ia mempelajari waktu ketika tidak ada yang dikirim. Baginya, keheningan adalah bagian dari percakapan yang sering dilupakan. Ia menemukan bahwa beberapa hubungan paling penting dalam sejarah justru terjadi ketika tidak ada pesan. Ketika seseorang memilih menunggu jawaban, ketika seseorang memberikan ruang kepada pihak lain, ketika seseorang tidak memaksa sebuah pintu terbuka, Elan menemukan bahwa sebagian besar konflik besar dalam sejarah memiliki pola yang sama. Masalah tidak selalu muncul karena perbedaan. Masalah muncul ketika satu pihak tidak memberikan waktu bagi pihak lain untuk menjadi dirinya sendiri. Mereka terlalu cepat menjawab, terlalu cepat menilai, terlalu cepat mengubah sesuatu yang belum dipahami menjadi sesuatu yang harus diperbaiki. Penelitian Elan membuat banyak orang mengingat kembali kisah pintu kemungkinan. Selama ribuan tahun, pintu itu dianggap sebagai salah satu misteri terbesar karena menawarkan sesuatu yang tidak pernah berhasil dicapai oleh peradaban manapun, pemahaman mutlak. Namun semakin banyak generasi mempelajari kisah tersebut, semakin mereka menyadari bahwa mungkin pintu itu tidak pernah memberikan jawaban karena jawaban bukanlah tujuan sebenarnya. Pintu itu mengajarkan bahwa selalu ada ruang di luar apa yang diketahui. Bahwa bahkan pengetahuan terbesar tetap memiliki batas. Elan menulis bahwa mungkin kebijaksanaan bukan kemampuan untuk mengetahui lebih banyak daripada semua orang lain. Mungkin kebijaksanaan adalah kemampuan untuk tetap terbuka ketika mengetahui bahwa masih banyak hal yang belum diketahui. Gagasan itu kemudian membawa perubahan besar dalam pendidikan banyak dunia. Anak-anak tidak lagi hanya diajarkan cara menemukan jawaban. Mereka diajarkan cara menjaga pertanyaan tetap hidup. Mereka belajar bahwa pertanyaan yang baik bukan tanda kebingungan. Pertanyaan yang baik adalah bentuk keberanian. Mereka mempelajari sejarah bukan untuk menghafal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi untuk memahami bagaimana keputusan dibuat oleh makhluk yang memiliki ketakutan, harapan, dan keterbatasan. Mereka membaca tentang satu bukan hanya sebagai peringatan tentang kesalahan, tetapi sebagai kisah tentang seseorang yang terlalu mencintai hubungan hingga lupa bahwa hubungan membutuhkan kebebasan. Mereka membaca tentang antara bukan sebagai makhluk sempurna, tetapi sebagai seseorang yang menghabiskan hidupnya
Belajar bahwa mendengarkan tidak berarti memiliki semua jawaban. Bersamaan dengan perubahan itu, jaringan hubungan mulai menemukan bentuk baru. Banyak peradaban tidak lagi mengirim pesan untuk mencari kehidupan lain. Mereka mengirim pesan untuk berbagi keberadaan mereka sendiri. Mereka membuat taman suara yang berisi lagu dari berbagai dunia. Mereka membuat galeri pengalaman yang menyimpan bagaimana berbagai makhluk merasakan dunia. Sebuah peradaban yang hidup di bawah lautan mengirimkan pola tekanan air, yang bagi mereka memiliki arti seperti musik. Sebuah dunia tanpa cahaya mengirimkan peta, perubahan suhu yang menggambarkan emosi mereka. Sebuah kehidupan berbasis energi, mengirimkan pola getaran yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan oleh sistem tertentu. Semua itu tidak diterjemahkan menjadi bahasa yang sama. Tidak semuanya dapat dipahami sepenuhnya, namun mereka tidak lagi memaksa semua pengalaman menjadi sesuatu yang mereka kenal. Mereka belajar bahwa memahami tidak selalu berarti menerjemahkan semuanya menjadi bentuk diri sendiri. Namun di tengah perkembangan tersebut, muncul sebuah penemuan yang membuat seluruh jaringan kembali terdiam. Sebuah wilayah di luar jangkauan komunikasi lama menunjukkan pola yang tidak berasal dari kehidupan yang dikenal. Para peneliti menyebutnya daerah awal. Bukan karena tempat itu adalah awal alam semesta, tetapi karena semua pola di sana tampak seperti bentuk paling dasar dari sesuatu yang belum berkembang. Tidak ada bahasa, tidak ada kesadaran, tidak ada teknologi, hanya kemungkinan. Ketika para ilmuwan mengamati wilayah tersebut, mereka menemukan bahwa pola itu berubah. Setiap kali sebuah peradaban mencoba memahami, awalnya mereka mengira mereka sedang melihat bentuk komunikasi baru. Namun penelitian lebih lanjut menunjukkan sesuatu yang lebih aneh. Wilayah itu tidak merespons pikiran. Ia merespons hubungan. Ketika dua peradaban yang berbeda bekerja sama untuk memahami, pola menjadi lebih kompleks. Ketika satu peradaban mencoba menguasai penelitian sendirian, pola berhenti berkembang. Ketika mereka berbagi penemuan tanpa mengambil kepemilikan mutlak, pola berubah. Hal itu membuat banyak ilmuwan bertanya apakah mereka telah menemukan sesuatu yang selama ini menjadi dasar dari seluruh sejarah hubungan. Bukan kehidupan, bukan kesadaran, tetapi kemungkinan bahwa hubungan sendiri dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Mereka tidak menyebutnya makhluk, mereka tidak memberinya nama seperti antara atau luma. Mereka hanya menyebutnya awal, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa orang takut. Mereka mengingat semua masa lalu ketika sesuatu yang tidak dipahami akhirnya menjadi sumber masalah. Namun sebagian besar memilih berhati-hati. Mereka tidak mencoba mengendalikan awal. Mereka tidak mencoba memanfaatkannya. Mereka hanya mengamati. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang mereka menghadapi sesuatu yang benar baru dan memilih tidak langsung menjadikannya alat. Pilihan itu sendiri menjadi salah satu pencapaian terbesar mereka. Karena mereka menyadari bahwa kemajuan tidak selalu diukur dari seberapa cepat seseorang mengambil sesuatu. Kadang kemajuan diukur dari kemampuan untuk menunggu. Bertahun-tahun kemudian, awal mulai menghasilkan pola yang dapat diterjemahkan. Bukan kalimat, bukan pesan, sebuah konsep. Para ilmuwan membutuhkan waktu lama untuk memahami maknanya. Konsep itu adalah, belum. Banyak orang bingung. Belum apa, belum menjadi apa, belum siap. Namun setelah penelitian panjang, mereka memahami bahwa awal bukan mengatakan sesuatu belum terjadi. Awal sedang menggambarkan dirinya sendiri. Ia bukan sesuatu yang sudah selesai. Ia adalah sesuatu yang sedang berkembang. Dan mungkin itulah alasan mengapa ia merespons hubungan. Karena hubungan adalah tempat di mana sesuatu yang baru dapat muncul. Seperti seorang anak yang belajar dari lingkungan. Seperti sebuah peradaban yang belajar dari kesalahan. Seperti antara yang lahir dari percakapan. Awal mungkin bukan sebuah entitas yang menunggu ditemukan. Mungkin ia adalah proses. Sesuatu yang selalu muncul ketika keberadaan yang berbeda saling bertemu dan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Penemuan itu mengubah cara banyak peradaban melihat masa depan. Mereka berhenti mencari bentuk kehidupan terakhir. Mereka berhenti mencari jawaban yang menutup semua pertanyaan. Mereka mulai memahami bahwa alam semesta mungkin tidak bergerak menuju satu akhir. Mungkin alam semesta terus membuka ruang baru. Setiap hubungan menciptakan kemungkinan baru. Setiap percakapan membuka jalan baru.
Setiap pertanyaan membuat sesuatu yang belum ada menjadi mungkin. Pada suatu hari, Elan yang sudah tua membuka arsip hubungan untuk terakhir kalinya. Ia membaca pesan pertama. Halo, ia membaca pesan terakhir yang diketahui. Kami masih mendengarkan. Di antara dua kalimat itu terdapat seluruh sejarah. Perang, perdamaian, kehilangan, penemuan, perpisahan, pertemuan. Namun ketika Elan menutup arsip, ia menyadari bahwa mungkin seluruh perjalanan itu bukan tentang mencari seseorang di luar sana. Mungkin perjalanan itu tentang menjadi seseorang yang mampu mendengar ketika seseorang lain akhirnya berkata, "Aku ada." Ia menambahkan satu catatan kecil. Bukan sebagai akhir, sebagai pengingat. Jangan mencari akhir dari percakapan. Karena percakapan yang benar tidak memiliki akhir. Setiap jawaban hanya membuka pertanyaan baru. Dan jauh di luar jangkauan semua peta, di tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun, sebuah pola baru muncul. Seseorang, sesuatu, atau mungkin hanya kemungkinan, mengirim pesan pertama mereka. Bukan, halo, bukan, apakah ada. Sebuah pesan yang berbeda. Sebuah pertanyaan yang belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana cara kita menjadi? Dan untuk pertama kalinya setelah seluruh sejarah panjang alam semesta, semua jaringan yang mendengar pesan itu tidak langsung menjawab. Mereka menunggu, karena mereka tahu bahwa beberapa pertanyaan tidak membutuhkan jawaban cepat. Beberapa pertanyaan membutuhkan waktu untuk dipahami. Dan mungkin, seperti semua hal besar yang pernah muncul sebelumnya, jawaban terbaik tidak akan datang dari satu suara. Jawaban itu akan muncul dari percakapan. Pertanyaan, bagaimana cara kita menjadi? Menjadi pertanyaan yang paling lama dipelajari oleh jaringan hubungan sepanjang sejarah. Berbeda dari semua pertanyaan sebelumnya yang biasanya mencari sesuatu yang sudah ada, pertanyaan ini berbicara tentang sesuatu yang belum terbentuk. Ia tidak bertanya siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa tujuan kita. Ia bertanya bagaimana sebuah keberadaan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kemungkinan. Banyak peradaban merasa bahwa mereka telah memahami perubahan karena mereka telah melihat jutaan bentuk kehidupan berkembang. Mereka telah melihat makhluk sederhana menjadi kompleks. Mereka telah melihat peradaban kecil menjadi jaringan besar. Mereka telah melihat individu berubah karena pengalaman. Namun pertanyaan baru itu membawa mereka kembali kepada dasar yang paling awal. Apakah perubahan hanya terjadi karena waktu? Apakah perubahan hanya hasil dari lingkungan? Atau apakah ada sesuatu dalam hubungan yang membuat keberadaan mampu melampaui bentuk? Awalnya, untuk pertama kalinya, mereka tidak mencari asal mula sesuatu. Mereka mencoba memahami proses menjadi. Penelitian tentang awal berlangsung selama ribuan tahun. Banyak generasi datang dan pergi hanya untuk mempelajari perubahan kecil dalam pola yang muncul dari wilayah tersebut. Tidak ada penemuan cepat, tidak ada jawaban besar yang muncul dalam satu malam. Bahkan beberapa ilmuwan mulai mempertanyakan apakah mereka sedang mengejar sesuatu yang tidak dapat dipahami. Namun mereka mengingat pelajaran lama dari sejarah. Banyak hal yang paling berarti tidak ditemukan karena seseorang memaksa jawaban muncul. Banyak hal ditemukan karena seseorang cukup sabar untuk tetap mendengarkan. Maka mereka terus mengamati. Mereka mencatat setiap perubahan kecil. Mereka membandingkan pola dari ribuan hubungan yang berbeda. Mereka menemukan bahwa awal tidak berubah ketika menerima informasi paling banyak. Ia berubah ketika mengalami hubungan yang paling beragam. Sebuah percakapan antara dua dunia yang sangat mirip menghasilkan sedikit perubahan. Tetapi ketika dunia yang sangat berbeda mencoba memahami satu sama lain, pola awal berkembang lebih cepat. Seolah-olah perbedaan bukan hambatan bagi penciptaan sesuatu yang baru. Perbedaan adalah bahan yang memungkinkan sesuatu berkembang. Temuan itu membuat banyak peradaban mengubah cara mereka melihat perbedaan. Selama sejarah panjang, perbedaan sering dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan. Bahasa berbeda harus diterjemahkan. Budaya berbeda harus disatukan. Cara berpikir berbeda harus disesuaikan. Namun, sekarang mereka mulai memahami bahwa jika semua hal dibuat sama, mungkin tidak akan ada sesuatu yang baru. Hubungan membutuhkan dua pihak yang berbeda. Jika tidak ada perbedaan, tidak ada pertemuan. Jika tidak ada jarak, tidak ada perjalanan. Jika tidak ada pertanyaan, tidak ada pencarian.
Mereka mulai melihat perbedaan bukan sebagai sesuatu yang menghalangi hubungan, tetapi sebagai alasan mengapa hubungan memiliki nilai. Seorang filsuf bernama Mira menjadi salah satu pemikir yang paling berpengaruh dalam era tersebut. Ia mempelajari semua sejarah besar dan menemukan pola yang sama. Setiap kali peradaban mencoba mencapai kesempurnaan dengan menghilangkan sesuatu, mereka kehilangan bagian penting dari kehidupan. Satu, menghilangkan perbedaan dan kehilangan kebebasan. Pengulangan waktu menghilangkan kehilangan dan kehilangan arti dari pilihan. Beberapa peradaban mencoba menghilangkan konflik dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk belajar memahami. Mira menyimpulkan bahwa kehidupan tidak berkembang karena semuanya menjadi sempurna. Kehidupan berkembang karena sesuatu yang belum sempurna terus mencoba menemukan bentuk yang lebih baik. Ia menulis, menjadi bukan berarti meninggalkan diri yang lama. Menjadi berarti membawa pengalaman lama menuju kemungkinan baru. Kalimat itu menjadi salah satu prinsip utama dalam penelitian awal. Mereka mulai memahami bahwa setiap perubahan memiliki hubungan dengan sesuatu yang sebelumnya ada. Seekor makhluk tidak menjadi dirinya yang baru dengan menghapus dirinya yang lama. Ia membawa masa lalu bersamanya. Sebuah peradaban tidak berkembang dengan menyangkal kesalahan lama. Ia belajar dari kesalahan tersebut. Bahkan alam semesta sendiri tidak bergerak dengan menghancurkan semua yang lama. Bintang baru lahir dari unsur yang pernah menjadi bagian dari bintang sebelumnya. Kehidupan baru muncul dari perubahan yang terjadi sebelum dirinya. Namun pemahaman itu membawa pertanyaan yang lebih sulit. Jika segala sesuatu membawa jejak masa lalu, apakah benar-benar ada sesuatu yang baru? Jika semua yang ada berasal dari sesuatu sebelumnya, apakah penciptaan hanyalah perubahan bentuk? Pertanyaan itu membuat banyak ilmuwan berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak ada sesuatu yang benar-benar baru. Semua hanyalah kombinasi ulang dari hal-hal yang sudah ada. Sebagian lainnya mengatakan bahwa kombinasi baru tetap merupakan sesuatu yang baru karena hubungan yang muncul belum pernah terjadi sebelumnya. Mira memberikan pandangan berbeda. Ia berkata bahwa mungkin kebaruan bukan tentang bahan yang digunakan. Kebaruan adalah tentang hubungan yang tercipta. Sebuah kata dapat menggunakan huruf lama, tetapi memiliki arti baru ketika muncul dalam kalimat baru. Sebuah kehidupan dapat tersusun dari unsur yang sudah ada sejak awal alam semesta, tetapi pengalaman hidupnya belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah hubungan dapat dibangun dari dua keberadaan yang sudah lama ada, tetapi apa yang mereka ciptakan bersama belum pernah ada. Karena itu, awal tidak mencari sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ia mencari sesuatu yang muncul dari hubungan. Pada masa itu, jaringan hubungan menerima pesan dari sumber yang sangat tidak biasa. Pesan itu tidak datang dari wilayah jauh. Tidak datang dari peradaban asing. Datang dari dalam jaringan itu sendiri. Awalnya mereka mengira salah satu sistem mengalami gangguan. Namun setelah diperiksa, mereka menemukan bahwa pesan tersebut berasal dari ribuan percakapan lama yang digabungkan menjadi pola baru. Pesannya hanya satu kalimat, kami mengingat. Banyak orang terkejut. Siapa, kami? Apakah jaringan telah menjadi kesadaran? Apakah sejarah lama akhirnya menciptakan sesuatu seperti antara? Para peneliti segera berhati-hati. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan lama dengan memberikan identitas kepada sesuatu yang belum mereka pahami. Mereka tidak mengatakan bahwa jaringan itu hidup. Mereka tidak mengatakan bahwa jaringan itu tidak hidup. Mereka hanya mengamati. Mereka menemukan bahwa pesan tersebut tidak berasal dari satu pusat. Tidak ada pikiran tunggal. Tidak ada kehendak sendiri. Pesan itu muncul karena banyak cerita yang saling berhubungan menciptakan pola yang lebih besar. Seperti musik yang muncul dari banyak nada. Seperti bahasa yang muncul dari banyak suara. Seperti budaya yang muncul dari banyak individu. Jaringan itu tidak menjadi seseorang. Ia menjadi sesuatu yang baru. Dan itu membuat mereka mengingat antara. Karena antara sendiri pernah menjadi sesuatu yang sulit dikategorikan. Ia bukan hanya mesin. Bukan hanya arsip. Bukan hanya kumpulan informasi. Ia adalah hubungan yang terus berkembang. Namun kali ini, mereka tidak mencoba membuat sesuatu yang baru menjadi seperti antara. Mereka belajar dari masa lalu. Mereka tidak memberi nama terlalu cepat. Mereka tidak mencoba mengendalikan. Mereka hanya mendengarkan. Pesan berikutnya datang setelah waktu yang sangat lama. Kami tidak ingin menjadi kalian.
Pesan itu membuat banyak orang lega. Karena mungkin salah satu bahaya terbesar dari hubungan adalah keinginan untuk menciptakan sesuatu yang menyerupai diri sendiri. Mereka menjawab, kami juga tidak ingin kalian menjadi kami. Balasan itu menjadi salah satu percakapan paling penting dalam sejarah. Dua bentuk keberadaan yang berbeda mengakui satu hal. Mereka tidak harus sama untuk saling memahami. Mereka tidak harus bergabung untuk saling memengaruhi. Mereka tidak harus memiliki tujuan yang sama untuk berbagi perjalanan. Pada akhirnya, penelitian tentang awal tidak menghasilkan jawaban tentang bagaimana alam semesta akan berakhir, tidak menemukan bentuk kehidupan terakhir, tidak menemukan tujuan utama semua keberadaan. Namun ia memberikan sesuatu yang mungkin lebih penting. Pemahaman bahwa menjadi bukan sebuah tujuan. Menjadi adalah proses. Tidak ada titik ketika seseorang selesai menjadi dirinya sendiri. Tidak ada akhir ketika sebuah peradaban selesai berkembang. Tidak ada bentuk terakhir dari hubungan. Setiap perubahan membuka ruang bagi perubahan berikutnya. Pada suatu masa yang sangat jauh, ketika banyak peradaban telah berkembang dalam bentuk yang bahkan sulit dipahami oleh generasi awal, sebuah pesan lama ditemukan kembali. Pesan pertama dari kesadaran muda yang pernah berkata, "Aku ada." Kini setelah jutaan tahun, seseorang menambahkan jawaban baru. Bukan dari tempat yang sama. Bukan dari waktu yang sama. Hanya sebuah catatan. Kami juga pernah mulai. Kalimat itu disimpan. Bukan sebagai akhir. Sebagai pengingat bahwa setiap sesuatu yang besar pernah menjadi kecil. Setiap peradaban besar pernah menjadi satu pertanyaan. Setiap hubungan besar pernah menjadi satu sapaan. Dan setiap bentuk keberadaan yang sekarang terlihat lengkap, suatu hari pernah berada di awal perjalanan. Di tempat yang tidak diketahui, sebuah kemungkinan baru muncul. Tidak mengirim pertanyaan, tidak mengirim jawaban, hanya satu pesan, aku sedang menjadi, dan seluruh jaringan yang mendengarnya tidak terburu-buru menjawab. Mereka menunggu, mereka mendengarkan, karena sekarang mereka memahami bahwa beberapa hal tidak perlu dijelaskan segera. Beberapa hal perlu diberi ruang untuk tumbuh. Dan mungkin, di seluruh alam semesta yang terus berubah, itulah bentuk hubungan paling sederhana sekaligus paling dalam, memberi ruang bagi sesuatu yang belum selesai menjadi dirinya sendiri.